Ya, selamat malam semuanya. Ya, kita berdoa buat firman malam hari ini. Saudara siapkan hati. Saudara boleh berdoa terlebih dahulu. Minta Tuhan bicara. Mana tahu firman yang saya sampaikan malam hari ini Tuhan banyak bicara dalam hidup kita semua. Karena ini masa akhir zaman, biar kita mempersiapkan diri dengan namanya hidup dalam firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Mari Roh Kudus, hamba tidak bisa apa-apa Tuhan. Biarlah kebodohanku di hadapan-Mu Tuhan jadi kemuliaan di hadapan-Mu. Biar dalam kelemahanku Tuhan aku melihat kuasa-Mu. Biar dalam ketidakberdayaanku Bapa aku lihat tindakan demi tindakan kuasa Tuhan. Mari Roh Kudus beracaralah Tuhan untuk anak-anak-Mu malam hari ini. Jangan biarkan kami sendiri bergumul ya Tuhan dengan masalah yang kami harus hadapi. Apapun tantangan Bapa yang harus kami lewati, Engkaulah jawaban kami. Mari Roh Kudus berkuasalah, pimpin kami ya Tuhan. Biar kami tidak meninggalkan semua apapun yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Engkau tahu kami berdiri, Engkau tahu kami bangun, Engkau tahu kami tidur. Bahkan Bapak setiap doa yang kami naikkan pun sebelum kami berucap, Bapak Engkau sudah lebih tahu daripada apa yang kami ucapkan. Mari Roh Kudus, kami minta kuasa-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap Bapak kuasa-Mu terus mengalir mendobrak semua Bapak. Setiap Bapak apapun yang Bapak yang harus kami Bapak lihat Bapak dobrakan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami melihat kesembuhan demi kesembuhan, sakit penyakit apapun bentuknya Bapa, dengan kuasa nama Yesus kami lihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami melihat biarlah segala Bapa hal tekanan apapun Roh Kudus, biarlah kuasa Roh Kudus Bapa juga sanggupkan kami ya Tuhan untuk melewati apapun aspek yang harus kami lewati. Mari Tuhan kami mengundang pribadi-Mu. Ini adalah kepunyaan-Mu Bapa, biar kepunyaan-Mu Bapa yang berkuasa atas kami. Terima kasih ya Rapa Shikarana Mata Karapa ya Rapa. Kiara nama Tuhan, nama Sakarapaya, Rapaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku minta Bapak revelation daripada Engkau Tuhan. Aku minta Bapak, aku minta malam hari ini dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom juga ya. Untuk doa sebentar ya. Kita firman dulu biasanya. Habis itu nanti kita berdoa buat semua pergumulan saudara yang saudara yang mungkin sedang hadapi. Namun izinkan ya firman Tuhan saudara dengar. Karena firman itu jauh lebih penting, seriously. Ya karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan tuh kita perlu namanya firman Tuhan. Tanpa firman kita gak akan ditebus dosa kita. Firman Tuhan itu turun ke bumi untuk menebus dosa saudara dan saya. Makanya daripada itu firman lebih penting banget. Ya bukan doa gak penting, menurut saya firman itu jauh lebih penting. Karena doa itu karena ada firman ya, amin ya. Ya, selamat malam. Ya, hari ini saudara kemarin saya khotbah di hari Selasa. Terakhir saya ngomongin tentang jangan melihat kolam. Ya, karena di dalam Yohanes pasal 15 saya sedikit highlight khotbah saya yang kemarin. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama itu Yesus masuk ke Yerusalem. Ya, jadi persiapkan diri saudara dengan Yerusalem yang baik. Jangan ya kemarin saya khotbahin tentang jangan biarkan Yesus tuh di luar kehidupan saudara. Jangan usir Yesus dalam hidup saudara. Saudara mungkin mana mungkin saya mengusir Yesus? Terbukti banyak kok orang Kristen tidak namanya membawa Yesus masuk. Karena di dalam firman pasal 5 ayat yang pertama itu Yesus masuk ke Yerusalem. Apabila Yerusalem saudara diurusi, Tuhan akan masuk, membimbing, menuntun, memberkati saudara. Bahkan saudara tidak akan namanya hidup dengan namanya sendiri. Bahkan Tuhan yang akan menyeting bagaimana Yerusalem saudara harus urusi. Dengar baik saudara, dalam pernikahan banyak kita seringkali ngelihat orang gagal dalam pernikahan karena apa? Tidak membiarkan Yesus masuk dan membimbing Yerusalem saudara. Saya berani jamin ya, kehidupan kita sebagai manusia itu tidak pernah bisa memimpin diri kita sendiri. Seberapapun hebatnya saudara, skill kepintaran saudara kayak apapun. Ya saudara mungkin boleh punya lahir dari keturunan orang yang udah hebat dan pintar dan sebagainya. Tetap kita butuh Yesus masuk dalam Yerusalem kita. Jangan biarkan Yesus itu di luar hidup kita saudara. Ya cirinya kalau Yesus masuk dalam kehidupan saudara, saudara punya hubungan intim dengan dia. Nah saat saudara saya lagi mengalami namanya kelukaan dalam rumah tangga, dalam namanya kehidupan hari-hari. Yerusalem itu bukan hanya rumah tangga. Nah saya juga baru seminggu belakangan ini Tuhan kasih tahu saya, Yerusalem itu namanya mendirikan kota atau mendirikan hubungan saudara dengan Tuhan. Bagaimana saudara membangun namanya mendirikan itu semua di hadapan Tuhan. Sejak saudara mendirikan itu kuasa Tuhan tidak jauh dari hidup saudara. Ada amin saudara ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 juga saya sampaikan bahwa banyak orang kalau lagi mengalami pergumulan, sakit, ya saudara langsung pingin namanya buru-buru untuk namanya dijawab Tuhan. Ya siapa yang gak kepengen namanya doa kita dijawab oleh Tuhan Allah kita yang berkuasa.
Namun saudara seringkali menjumpai waktu saudara berdoa kok kunjungan doanya tidak dijawab. Nah, dan saudara terlalu banyak juga orang yang akhirnya berpikir bagaimana nih memutar otak tuh supaya kita ditolong dalam situasi yang mungkin kita kena utang. Kita mengalami namanya tender, kita macet. Keuangan kita mulai tidak berjalan dengan baik. Apapun pergumulan saudara, entah itu sakit, pergumulan uang, pergumulan anakmu, pergumulan kehidupan saudara tengah masa tua, masa depan, masa apapun yang saudara akan hadapi, semua itu harus dibawa di hadapan Tuhan. Tapi sering kali kita pakai otak dan kekuatan kita untuk berpikir. Seperti orang sakit yang 38 tahun itu di kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu artinya namanya rumah kemurahan. Di situ dia menunggu namanya sebuah malaikat turun di dalam kolam itu untuk menggoncangkan air, dan siapa yang lebih dahulu dia akan masuk namanya sebuah mujizat. Ingat, malaikat Tuhan itu hanya bisa nyembuhin satu, Yesus bisa nyembuhin ribuan bahkan jutaan orang. Amin saudara. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas, tapi wakil Tuhan hanya satu. Nah, waktu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, banyak orang sakit itu bilang, nggak ada yang nurunin aku waktu saya ngeliat malaikat. Mungkin air goncang, mungkin malaikatnya terlihat atau tidak terlihat nggak penting. Yang penting dia pasti memperhatikan air tergoncang. Dia sebelum dia turun karena dia lumpuh, orang lain sudah mendahului aku, Tuhan atau Yesus. Seringkali kita memerintahkan Yesus, ya lu bawa turun dong, saya dong kalau airnya tergoncang. Seringkali kita nyuruh-nyuruh Yesus, Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begini supaya jawaban doaku bisa terjawab. Seringkali kita memerintahkan Tuhan. Ingat ya saudara ya, kita nggak bisa berdoa dengan keegoisan dan kemauan kita. Kita nggak bisa datang di hadapan Tuhan dengan kemarahan, dengan kecewa, dengan hati yang rusak kita bawa di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia tahu bahwa Yesus masuk ke Yerusalem, di situ banyak orang sakit, tapi yang disembuhin cuma satu. Banyak orang sakit, tapi yang disembuhin cuma satu. Mereka semua ngadep kolam, nungguin kolam digoncang dengan hebat, buru-buru. Betapa mereka tidak punya perasaan dan betapa mereka tidak punya namanya kasih. Percayalah, kenapa? Karena buru-buru, gue duluan yang sembuh, saya duluan yang sembuh, yang lain mau bodo amat. Nah, di situ Yesus hadir. Tidak ada yang peduli dengan Yesus. Semua tertuju kepada kolam. Berapa banyak kita orang Kristen tertuju kepada kolam, hanya berpikir dengan didoakan hamba Tuhan kita bisa sembuh. Padahal ada Tuhan kita, dan itu ada di dalam kehidupan Yerusalem saudara, bukan di luar. Dan saya percaya bahwa di saat saudara membiarkan Yesus masuk dan berkomunikasi dengan saudara, apapun pergumulan, apapun masalah saudara, semuanya akan dalam tangannya Tuhan. Semuanya bisa dengan baik Tuhan kendalikan. Ada amin saudara. Nah, seringkali kita berpikir, wah saya kena utang nih, saya harus pinjam ke bank. Nah, itu artinya hati kita dan pikiran kita ke kolam semuanya. Sehingga tidak pernah namanya kita melihat namanya kesembuhan, pemulihan ekonomi, baik dalam segala aspek saudara bergumul. Karena apa? Kita hanya tertuju kolam. Ini adalah pertolonganku. Dengan orang ini saya ditolong. Dengan pendeta ini saya ditolong. Dengan gereja di sini saya bisa ditolong. Dengan persekutuan doa ini saya bisa ditolong. Ya, dengan gereja, dengan pendeta, dengan persekutuan doa, semuanya itu tidak bisa menolong saudara selain namanya Yesus. Ada amin saudara. Ya, jadi saudara jangan namanya salah artikan tentang namanya kolam jadi sebuah tujuan hidup saudara. Bukan. Tujuan saudara adalah bertemu dengan Tuhan dan berbicara, Tuhan tolong aku dan berikan aku sebuah kesembuhan. Ya, sejak di dalam, saya lupa di ayat berapa, saya sendiri yang khotbah, saya sendiri lupa. Ya, tapi ini cuma highlight ya. Di situ dia ada kalau nggak salah di ayat yang 8, ya Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Di ayat 9, Tuhan kasih perintah, bangunlah dan angkatlah tilammu. Tuhan nggak bilang sembuh loh. Tuhan nggak pernah, kalau saudara perhatikan dengan baik, Yesus nggak pernah namanya berdoa bagi orang sakit bilang sembuhlah engkau, tuh nggak pernah. Dengan imanmu engkau menyelamatkan hidupmu, dengan imanmu engkau sembuh, bangunlah, angkatlah. Nah, kalau saudara nggak punya namanya daya dobrak untuk membangun imanmu di hadapan Tuhan, saudara perlu bangun itu. Jangan biarkan kemalasan atau kolammu berlarut terlalu lama. Ada amin saudara. Mau saudara membangun namanya sebuah hubungan ataupun Yerusalem, ataupun bangun dan angkat semua masalahmu di hadapan Tuhan, sejak itu saudara akan lihat mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Amin ya. Nah, hari ini saya akan sampaikan khotbah tentang namanya Yunus ya. Saudara izinkan saya untuk, mungkin saudara udah sering dengar namanya Yunus. Waduh ya, ini orang lari dari namanya sebuah panggilan. Namun izinkan saya untuk terus ya dengan versi yang saya mau sampaikan.
Saudara bisa buka di dalam kitab Yunus, ya saya baca di dalam pasal pertama ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Ia membayar perjalanan lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dengar saudara, ini adalah salah satu nabi yang lari daripada Tuhan. Saudara harus lihat rohmu. Kenapa saya mengalami banyak masalah di luar Tuhan? Banyak masalah saudara. Di luar Tuhan hidup saudara akan banyak mengalami namanya tersandung lah, kena penyakit lah, utang lah, baik dalam pergumulan anak, orang tua, mungkin mengalami percekcokan, mengalami namanya sebuah perselisihan paham, usaha saudara nggak berjalan dengan baik. Di luar Yesus saudara akan mengalami banyak hal-hal yang mengerikan. Karena apa? Di luar Tuhan setan yang ambil alih dalam kehidupan saudara. Jangan biarkan setan itu berkuasa dalam hidup saudara, tapi tetapkan rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, malam hari ini ya, sebelum saya tadi habis tadi penyembahan tadi, Tuhan saat kasih saya Yesaya 55 ayat 8 ini, ya sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanku. Saudara mungkin sudah sering dengar, demikianlah firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8. Dengar baik saudara. Orang Kristen setiap kehidupannya punya namanya sebuah rancangan. Tergantung saudara mau mendekat atau menjauh dari depan Tuhan. Mau mendekat apa menjauh, saudara bisa belajar. Terciri daripada kehidupan saudara itu mau namanya berdoa, mau kejar Tuhan, mau baca firman, mau namanya hidup untuk namanya memperdulikan orang lain. Seperti lihat di kolam itu, wah bodoh amat lah, pokoknya saya duluan yang paling sembuh. Nah orang kayak begitu menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Yang dilihat cuma kolam. Tapi hari ini saya nggak bakal bahas kolam saudara. Di ayat yang pertama ini, datanglah firman Tuhan kepada saudara harusnya. Siapa yang rindu namanya firman Tuhan turun dalam kehidupan saudara? Seberapa saudara punya kerinduan namanya dengar suara Tuhan? Seberapa saudara yang ingin namanya suara Tuhan memimpin dalam rancangan-rancangan yang ajaibnya dia turun dalam hidup saudara? Amin. Nah kalau saudara pengen namanya rencana Tuhan turun dalam kehidupan saudara, Tuhan itu punya namanya sebuah agenda. Nah malam hari ini saya akan ajarin saudara untuk belajar itu. Minta sama Tuhan tuh agenda. Minta sama Tuhan. Jangan saudara jauh-jauh daripada namanya kehidupan yang hanya mementingkan diri saudara sendiri. Saya pernah diajar di tahun 2013-14 gitulah. Saudara tahu bahwa di dalam kehidupan kita sejak saudara dibaptis, nama saudara itu tertulis di dalam kitab kehidupan, ada di kitab Wahyu. Saya lupa di pasal berapa. Saudara bisa cari sendiri di rumah. Sejak saudara mempercayakan hidup saudara itu dalam namanya Yesus, namamu itu akan terdaftar di kitab kehidupan. Artinya rancangan Tuhan akan turun dalam kehidupan saudara. Tapi dengar baik saudara, tidak semua rancangan Tuhan banyak orang mau menjalani. Karena waktu saudara dengar suara firman atau suara Tuhan atau suara Yesus yang saudara rindukan mungkin bertahun-tahun sejak saudara ikuti Yesus, kok nggak kunjung dapat saya namanya suara Tuhan dan lain sebagainya. Dengar baik saudara, banyak orang pengen dengar suara Tuhan. Ciri orang yang pengen namanya dengar suara Tuhan, saudara biarkan dirimu tuh diutus Tuhan. Ya, saya pernah namanya hidup gini. Dia bilang, saya pernah waktu itu ketemu seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini sama saya. Nah ini saudara praktekkan di rumahnya. Saudara praktekkan di rumah. Saya bilang sama hamba Tuhan ini, kamu, dia bilang saya maksudnya. Saya, dia bilang, kamu minta sama Tuhan. Kamu ini orang yang masuk agendanya Tuhan. Loh, tahu dari mana bu? Saya bilang begitu ke seorang ibu itu. Nggak tahu Tuhan ngomong itu. Dan kamu harus minta satu hal sama Tuhan. Apa bu? Saya bilang begitu. Minta karunia spesifik sama Tuhan. Untuk ngapain saya bilang? Untuk jalurmu tuh tahu harus kemana dan bagaimana. Jangan nanti kamu pelayanan tuh serobot sono, serobot sini, serobot sono. Berapa banyak orang pelayanan nggak ngerti tentang namanya karunia spesifik. Semuanya saudara ambil. Khotbah iya, nyembah iya, nginjil iya, semuanya saudara ambil semuanya. Ya, saudara namanya, wah orang ini kasihan, harus ditolongin. Belum tentu harus ditolong saudara. Saudara harus tahu kondisimu tuh bagaimana. Nah contoh misalnya kayak gini. Saya ini kayak misalnya, Pak tolong doakan Pak, masukkan doa syafaat saya Pak dengan semua permasalahan. Oh itu bukan bagian saya. Saudara harus berdoa sama pendoamu yang di gereja, bukan ke saya. Nah panggilan saya itu adalah sebuah kerasulan.
cuma membangun iman saudara, tumbuh di dalam Tuhan, kenal Tuhan, praktek dan ngalamin Tuhan sendiri. Saudara ikutin ajaran yang pernah saya lepaskan dan ngikutin, saya terlalu yakin saudara akan ngalamin Tuhan dengan dahsyat. Beberapa orang dijumpai dalam mimpi itu bertemu dengan Tuhan. Saat saudara ngikutin agendanya dan membiarkan diri saudara itu dipakai Tuhan untuk ngomongin firman, bukan ngomongin gosip, firman. Ya, datanglah firman Tuhan kepada siapa? Yunus, kepada saudara. Saudara mau dengar firman Tuhan? Saudara mau namanya diutus oleh Tuhan kepada siapa? Kepada orang berdosa. Khotbah kayak begini nggak semua orang suka, saudara. Karena apa? Karena khotbah yang kayak begini ini berat. Nggak semua orang makanya mau mendekat kepada Tuhan, lebih pilih menjauh daripada Tuhan. Yunus pilih menjauh, kenal Tuhan, bukan nggak kenal. Bagaimana perkenalanmu dengan saudara, dengan Tuhan saudara? Mau mendekat apa menjauh? Mau namanya hidup saudara itu terus berlari kejar Tuhan apa enggak? Semuanya itu ada upah. Ya, ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe ya. Tuhan bilang apa? Bangun. Kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya, kota ini kota yang sangat besar, saudara. Tadi saya hitung, ini kota di mana dikelilingi 3 hari 3 malam. Kalau saya hitung, kalau jalan kaki dari Jakarta itu sampai di kota Pemalang, hampir ke Semarang. 3 hari 3 malam, jalan gak berhenti. Nah, saya hitung semuanya. Kota Niniwe itu besarnya kurang lebih setengahnya Jakarta. 60% dari kota Jakarta. Kota Jakarta itu terbilang besar, hampir setengahnya. Dan dengar baik saudara ya, seringkali saudara disuruh Tuhan untuk namanya melakukan firman Tuhan. Berseru kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadamu. Kalau saudara rindu akan firman Tuhan itu dipakai untuk namanya tegur orang. Tegur dalam setiap hidup manusia yang menyimpang dari setiap ajaran Tuhan. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap ngapain? Larikan diri. Kenapa Yunus melarikan diri? Ya, kita bisa boleh berpikir. Karena Yunus berasa bahwa kota Niniwe itu kota yang jahat, penuh dengan kesombongan, pesta pora, seks dan lain sebagainya. Kota Niniwe ini lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Nah, seringkali kita kenapa? Ninggalin namanya firman Tuhan berat. Ikut Tuhan tuh berat. Ngomongin firman tuh susah. Kayak saya ngomongin trading boleh nggak? Nggak boleh, itu bukan perkara gampang saudara. Saya ketemu pengusaha-pengusaha pajak bayar, saya bilang. Emang gampang ngomong kayak gitu? Susah saudara. Jangan lawan lampu merah, saya bilang. Belajar taat. Itu bukan perkara gampang saudara. Bagi sebagian banyak orang Kristen tuh terobos lampu merah. Sebagian orang tuh namanya taat di hadapan Tuhan nggak banyak melakukannya. Padahal ketaatan saudara membongkar Yeriko. Yeriko itu roboh bukan karena kuasanya Yosua, bukan. Taat aja. Disuruh yang hal-hal mustahil dia lakukan dengan taat, ngerobohin Yeriko. Nah, tidak banyak orang bisa mau taat. Bagaimana saudara disuruh Tuhan bisa lihat Tuhan minta saudara, ayo ngampunin orang-orang yang bersalah terhadap hidup saudara. Nggak banyak orang bisa mau melakukan itu. Karena apa? Ngebantah firman Tuhan dan lari kemana? Daripada Niniwe. Itu adalah kota Niniwe yang saudara harus berseru, mungkin minta maaf. Berserunya nggak usah aneh-aneh. Mungkin saudara bilang, saya ngampunin kamu. Itu perlu saudara lakukan. Tapi nggak banyak orang Kristen mau ngelakuin itu. Tahu lihat orang melakukan segala kejahatan, ya kayak ada orang bilang begini, mohon maaf ya, kalau saudara ada di satu di antaranya, dosa sesama manusia itu boleh kok. Misalnya yang sesama jenis, saya bilang nggak boleh. Tapi kan Tuhan mengasihi, betul mengasihi, tapi dia tidak mengasihi dosa. Kalau saudara hidup dalam dosa, saya bilang itu bukan Tuhan. Dan ada beberapa gereja pengen namanya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, enak aja. Saya bilang. Nah, bagaimana saudara harus berseru di hadapan Tuhan untuk namanya menyampaikan isi hatinya Tuhan. Terkadang Tuhan taruh di roh saudara itu untuk ngomong sesuatu kepada hal-hal yang saudara nggak mau lakukan. Seperti Yunus, ngapain? Abur. Ketemu musuh, aduh, mending gue minggir dulu deh. Menghindar dulu. Ngapain? Kabur saudara dari Niniwe. Niniwe itu saudara harus tahu, Yunus ada di dalam Niniwe. Bukan jauh. Dia nggak perlu naik kereta, bayar naik pesawat untuk sampai di Niniwe. Nggak perlu. Ada di situ.
Dan dia hidup di kota itu. Bagaimana saudara untuk namanya hidup, untuk namanya ngomongin sesuatu yang saudara harus pulih. Dengan cara saudara ngomong, itu bisa memberkati saudara dalam kehidupanmu. Saudara mau diberkati? Pak, kebetulan Pak saya ada musuh Pak. Saya benci dengan orang A, dengan B, dengan si C. Berseru. Ya, di ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah kemana? Ke Niniwe. Ke orang-orang yang harus berurusan dengan saudara. Dan itu bukan orang jauh. Bisa aja itu mertuamu. Bisa aja itu suami saudara. Bisa aja itu anak saudara. Atau anak saudara itu bisa aja juga orang tuamu. Niniwe itu sekitar saudara. Bukan tempat yang terlalu jauh untuk saudara rangkul dan ambil. Yunus melarikan dan menjauh daripada Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Orang yang dengar suara Tuhan belum tentu taat ternyata. Nah tadi istri saya bilang, ada teman lamanya dia telepon, udah lama sekali. Dulu kita pernah melayani orang itu. Dia sekarang pelayanan di salah satu gereja gede di Jakarta. Dan dengar baik, dia bilang begini. Cerita sama istri saya itu ngobrol sama saya. Kok hamba Tuhan sekarang ini, zaman sekarang kok nggak ada yang benar ya? Susah cari yang benar. Saya bilang ya di akhir zaman emang kayak gitu. Maksudnya gini loh, walaupun dengar firman, belum tentu saudara itu benar di hadapan Tuhan. Kalau kerinduan saudara dengar firman Tuhan, tanpa punya namanya niat hati ketaatan, saudara gak akan dengar suara Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa dengar suara Tuhan? Saudara cuma kepengen mau soalnya. Bukan kepengen namanya taat. Nah kalau saudara mancing Tuhan untuk namanya berbicara, ngomong begini sama Tuhan, Tuhan aku mau fight Tuhan. Aku mau taatin semua perintahmu. Ajari aku. Dengar saudara ya, dengar baik ya. Dengar firman Tuhan bukan selalu enak. Saudara disuruh ngampunin, saudara namanya merelakan kebangkrutanmu, merelakan utangmu orang yang gak bayar, gampang gak saudara? Tapi Tuhan bilang, lepaskan berkatnya. Saya kemarin saya diingetin, ada orang pernah utang saya 20 juta gak bayar. Diingetin, itu yang ingetin siapa? Bukan Tuhan, setan. Kenapa ngintimidasi hati saya? Saya bilang enggak, saya harus relain utang itu. Gampang saudara, enggak gampang. Mungkin bagi saudara 20 juta kecil Pak, nah kalau 20 miliar. Dan itu bukan satu orang. Berapa banyak orang yang penuh utang dengan saya harus relain semuanya. Makanya kalau saya mohon maaf nih ya, Pak ada orang Bapak belum bayar Pak, 1 juta 2 juta, ya 1 juta 2 juta, saya bilang udah relain aja lah itu. Mungkin kelihatannya bagi saya kecil, tapi bagi saudara mungkin besar bagi angkanya. Tapi yang saya tahu Tuhan tuh ngajar saya, relakan aja semuanya. Amsal 6 saudara baca, klaim minta namanya Tuhan berkati berkali-kali lipat apa yang pernah hilang dalam kehidupan saudara. Ada amin saudara. Nah itu bukan perkara gampang. Dan saya berdoa saudara itu harus bisa namanya tahu Niniwe saya itu siapa. Nah kalau mau saudara lihat anak saudara main game, saudara suka nggak? Rata-rata nggak suka. Tapi saudara akan tegur, jangan main game. Coba kalau saudara lihat suami saudara lagi ngerokok, jangan ngerokok. Nah kalau temennya datang ngajak namanya minum, saudara mau tegur, sungkan, ayo. Kemarin ada perempuan datang ke sini, ya pinjemin uang, jangan tersinggung ya, ini kesaksiannya bagus sekali menurut saya. Dipinjemin uang, dia mau nagih, sungkan. Untuk menegur Niniwe itu bukan perkara gampang. Ini satu ayat dulu taatnya setengah mati saudara. Betul apa betul? Waktu saudara ketemu orang-orang yang jabatannya lebih tinggi daripada saudara, sungkan saudara akan ngomong. Nah disinilah banyak orang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Kok ikut Tuhan gak sesuai ekspektasi saya ya? Saya taunya berkat, pertolongan. Lihat, Yunus diutus. Begitu juga hidup saudara dengan Tuhan. Akan diutus saudara. Untuk ngomongin sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan saudara. Saya teringat waktu ini saya jujur aja ya, ini firman yang saya siapin catatannya belum satu pun saya baca sama sekali. Saya coba ngalir aja ngalir. Saya pernah tegur bos saya sendiri. Saya bilang waktu itu dia suruh saya
namanya nanganin kerjaan yang itu bukan kerjaan saya. Kerjaan saya sendiri udah belepotan saya urusin. Saya butuh orang yang nggak ada. Jadi saya sendiri kerjaan saya udah keteter. Ditambahin lagi kerjaan. Waktu ditambahin kerjaan saya nggak seneng. Ya saya dipanggil di ruang meeting. Kenapa kamu nggak mau kerjaan? Saya langsung ngomong dengan tegas, saudara. Saya sampai ngomong begini. Saya bilang ini bukan kerjaan saya, Pak. Kerjaan saya ini. Dan saya bertanggung jawab dengan semua pekerjaan saya. Yang Bapak kasih saya ke ini bukan kerjaan saya dan bukan tanggung jawab saya bilang gitu. Bapak mau pecat saya hari ini, saya tinggal angkat kaki, Pak. Saya bilang gitu. Tapi mohon maaf, saya bilang, saya punya keputusan. Ini nggak benar, saya bilang. Bukan berarti Bapak punya namanya duit, bisa saya enak-enak nyuruh-nyuruh saya bilang. Gampang apa susah, saudara? Saya ngomong kayak begitu juga gemeteran, saudara, bukannya dengan apa berani memang, tapi harus diomongin. Akhirnya bos saya tuh itu pertama kalinya mungkin dari ribuan karyawannya itu yang berani ngomong kayak gitu. Saya langsung ngomong, ini nggak bener Bapak, nyuruh saya kayak begini, saya bilang. Nanti kalau saya keteteran di A, Bapak nyalain saya. Saya keteteran di B, Bapak nyalain saya. Saya kasih pandangan. Nah, saudara mau argumentasi dengan orang-orang pinter ya harus pakai namanya, mohon maaf ya, otak saudara juga harus jalan. Jangan bodoh-bodoh ngomong, saya gak mau. Nah, alasannya apa? Harus diuraikan. Nah, firman Tuhan sama, buat tegor, saudara harus ngomong dengan baik. Ya kemarin waktu saya belajar tentang namanya kasih Tuhan, saya harus minta maaf ke orang yang rasanya tuh, mohon maaf ya, di bawah saya lah. Tapi Tuhan bilang sama saya begini, kamu harus minta maaf sama si A ini. Oh oke, Tuhan, itu perintah. Kadang-kadang saudara berani gak minta maaf sama anak? Gengsi. Berani gak minta maaf sama suami, sama istri? Gengsi dong. Ya kayak Dono Kasino Indro. Gengsi, padahal itu kadang-kadang mendamaikan saudara. Ya akhirnya saya lakuin. Saya bilang, saya mau ngomong sama kamu. Saya bilang gitu. Kenapa? Ya saya minta maaf. Bla 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 bla. Habis itu shalom Tuhan turun dengan kuat. Saudara pengen diberkati Tuhan, hatimu pengen diberkati Tuhan. Kadang-kadang saudara harus merendahkan diri untuk ngomong firman, bukan lari. Niniwe itu bukan tempat yang disukai orang Kristen. Niniwe tempat angker bagi orang Kristen. Niniwe membuat Yunus lari tunggang langgang. Nah, malam hari ini saudara harus belajar. Kalau bisa lihat, Tuhan aku mau Tuhan taati semua apa yang kau ngomong. Tuhan tuh gak langsung dengerin doamu. Tuhan akan kasih satu. Kamu bisa dipercaya 2, 3, 4. Lama-lama Tuhan akan kasih saudara mimpi. Kasih suaranya. Kasih namanya pimpinannya. Kasih rancangannya. Kasih semua agenda-agenda yang harus saudara urusi. Nah kalau saudara gak mau ngurusi, ya Tuhan bisa sih pakai orang lain untuk namanya menggantikan saudara. Seperti Yunus bisa digantikan. Tapi saudara itu terlalu spesial di hadapan Tuhan sehingga Tuhan tidak mau ganti Yunus kepada orang lain. Saudara itu dikasihi Tuhan. Namun apakah saudara mau mendekat dan mengasihi Tuhan Allahmu dengan mengikuti semua agenda dan rancangan Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang? Niniwe itu ditegur supaya saudara selamat sebenarnya. Supaya kota ini yang pengen namanya dirancangan sesuatu yang mengerikan, Tuhan gantikan dengan rancangan yang ajaib dalam kehidupan saudara. Kalau saudara merasa kok hidup saya dalam rancangan yang mengerikan, hari-hari ini hidup saya sengsara dan sebagainya, ikuti firman-Nya malam hari ini. Mana tahu Tuhan lagi tuntun saudara untuk berdamai dengan satu dengan yang lain, bukan dengan penuh kemarahan. Yunus marah karena apa? Kota yang jahat kayak begini kok harus dikasihi? Ngapain saya harus ngomongin pertobatan? Ini harusnya mah dikirim api dari sorga turun ke kota Niniwe seperti Sodom dan Gomora. Makanya Yunus kabur. Kenapa nggak sesuai ekspektasi? Orang jahat kayak begini perlu dihukum. Saudara kalau ikut Tuhan dengan kemarahan, saudara nggak bakal bisa dengar namanya suara Tuhan dan tuntunannya. Kenapa Tuhan namanya mau negor Niniwe, nggak langsung menghukum? Niniwe itu sebenarnya kita. Saudara jangan berpikir saya Yunus Pak, ngomong kosong. Kebanyakan tuh kita nih hidup dalam Niniwe sebenarnya. Penuh dengan kesombongan, rupa-rupa kepalsuan, banyak kemunafikan, banyak namanya hidup kepahitan. Tapi bagaimana Yesus mengasihi kota ini? Cuma ditegur dulu, belum dihukum. Sama seperti kita hidup sekarang ini. Yesus belum pernah namanya menghukum. Di dalam
Lukas 12 ayat yang ke-47. Yesus datang untuk namanya menyelamatkan saudara dan saya, bukan untuk menghukum. Kalau saudara merasa dihakimin hidup saudara, kalau saudara merasa saya sering dituduh, kalau saudara merasa sering diintimidasi, itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan setan atau manusia-manusia model Niniwe. Pak, saya sering Pak dihakimi teman saya Pak, teman sepelayanan. Saya sering Pak dihakimi orang tua saya, tetangga saya dan sebagainya. Itu bukan Tuhan, saudara. Kalau saudara mendengar model kayak begitu, bukan mendengarkan firman, firman gak masuk tapi dengerin kata-kata yang negatif bisa masuk, itu saya heran. Kenapa? Kedegilan hati manusia lebih dengerin hal-hal yang namanya yang negatif. Ingat saudara ya, mendengarkan hal yang positif belum tentu ngerubah hidup saudara, tapi mendengarkan kata-kata yang negatif, yang busuk, yang terus namanya menancapkan hati kita, itu bisa ngerubah hati saudara. Masalahnya berubahnya gak ada tambah lebih bagus. Contoh gini, lu sih gak pinter, lu sih on. Saudara dengar kayak begitu marah gak? Langsung respon marah. Tapi kalau saudara bilang, ayo kamu belajar nggak? Belum tentu. Jadi yang positif belum tentu dilakuin, yang negatif saudara langsung responin dengan kemarahan. Betul apa betul? Saudara kalau dibilang, lu kan mandul, hidupmu itu sia-sia. Nah iblis tuh kerjanya begitu, ngotokin kita terus. Dan herannya banyak orang Kristen kena. Ya betul apa betul? Nah bagaimana saudara harus tinggalkan kata-kata itu? Dengar ya saudara, banyak orang kepahitan dibandingin doang tuh kepahitan. Kamu gak seperti kakakmu, kamu gak seperti cicikmu, kamu gak kayak adekmu. Ngomongin begitu ya bisa kepahitan orang. Padahal itu belum tentu negatif. Pelayanan lu cuma sampah, khotbah lu jelek, penyembahan lu jelek, nyanyi lu fales. Mau denger apa tangking? Ayo. Mau denger apa ditengking suara kayak gitu? Lo sih malas. Kalau malas ya bertobat lah saudara. Saya ini nyanyi gak bagus saudara. Sering dihina orang. Saya bilang bodoh amat. Gua gak nyanyi buat lu. Saya bilang, saya nyanyi buat raja segala raja. Saya nyanyi buat nyembah dia. Saya nyanyi buat nyenengin hati dia. Bukan nyenengin hati manusia. Nyenengin hati manusia lu carilah penyanyi-penyanyi yang profesional. Jangan di sini saya bilang. Nah bagaimana saudara hati saudara hari-hari ini? Pengen dituntun Tuhan, pilih mendekat atau menjauh seperti Yunus. Niniwe adalah tempat di mana saudara harus berseru, ngomong, bukan diam. Ada pesan Tuhan yang saudara harus akui dan ngikuti. Nah kalau saudara menjauh daripada itu, ingat ya apa yang terjadi. Ya karena banyak orang kecewa, gak sesuai ekspektasi. Orang kayak begini, begitu jahat, harusnya gak usah hidup sekalian. Nah kadang-kadang kita juga ngutukin. Nah kalau saudara namanya memperkatakan hal tersebut, hidupmu penuh kemarahan, pasti penuh kemarahan. Hidup saudara akan penuh namanya dengan kekecewaan. Udah yang kayak begini mah saya ceraikan aja pak. Selingkuh mulu, mabok mulu, gak bener jadi suami dan sebagainya. Sama kayak Niniwe. Bagaimana saudara memberikan pesan Tuhan dulu kepada orang-orang yang kelihatannya saudara ini gak layak dikasihi Tuhan. Saudara pun juga gak layak, sama gak layaknya sebenarnya. Ingat ya upah dosa ya mau kecil besar sama aja. Saudara marah sama yang pemabok sama aja. Yang satu selingkuh, yang satu kecewa sama aja. Itu juga dosa. Saudara ambil batu, ya yang kecil sama yang besar. Saudara taruh di dalam air, mana yang ngambang? Dua-duanya tenggelam. Begitu juga dosa, kecil dan besar sama tenggelam di neraka semua. Nggak ada yang kecil nambang pak, nggak ada. Namanya batu ditaruh di air, dua-duanya tenggelam. Jadi saudara harus perhatiin. Kalau saudara lihat, wah ini anak saya melakukan kesalahan, jangan buru-buru marah. Pakai kasih dong, jangan kemarahan aja, kecewa mulu kerjaannya. Ayo bangun rohmu, masuk dalam agendanya Tuhan. Nah Yunus gak punya kasih, kemarahan, makanya dia kabur. Ngapain pak susah-susah pak nginjilin orang kayak begini, kurang kerjaan pak. Yesus juga capek nginjilin kamu. Yesus juga capek harus ngomongin hal yang sama.
untuk mempertobatkan saudara. Bisa gak saudara menghargai nyawa saudara? Menghargai namanya seperti Yesus memandang kita ini berharga. Seperti kita bisa memandang orang lain ini juga berharga di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita ini terlalu egois. Seperti tadi saya bilang. Orang berkumpul sakit nungguin kolam goncang rebutan. 38 tahun nungguin goncang gak pernah sembuh. Karena apa? Kolam yang dia lihat. Nah kalau saudara pengen namanya lihat mujizat, jangan hanya lihat namanya diri saudara. Pentingin dong orang lain. Terlebih lagi dia adalah keluarga saudara. Ini ada hubungan darah. Bukan perkara gampang saudara. Nah di sini Yunus walaupun dia dengar suara Tuhan, hamba Tuhan, kenal Tuhan, tahu ajaran Tuhan, tahu namanya kepentingan Tuhan, ngapain kabur? Lari juga kenapa? Berat ngomongin begini. Capek harus kelilingin Niniwe 3 hari 3 malam. Bukan perkara gampang 3 hari. Nanti udah keliling 3 hari. Ya Tuhan ngampunin juga. Ngapain susah-susah, mendingan diem aja udah. Dihabisi aja semua kota ini. Aku tinggal lari cari aman. Berapa banyak kita cari aman. Nah kalau saudara namanya lihat, Tuhan aku berdoa Tuhan, belum terjadi pertolonganmu dan lain sebagainya. Muncul apa? Banyak orang tidak dijawab doanya, munculnya kemarahan loh. Seperti Yunus. Marah. Nggak lihat penghukuman. Padahal dia kalau kenal Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan, melihat orang berdosa pakai kasih. Seperti Tuhan mengasihi kota ini. Nah bagaimana saudara harus ngomong sama orang-orang yang mungkin terlibat perselisihan dengan saudara, mungkin berantem. Hari-hari ini nggak sedikit loh. Banyak orang yang mengalami perselisihan dengan hebat. Dan saudara penuh dengan kemarahan, dengan kekecewaan, dengan hal-hal yang negatif, auranya nggak bagus, vibe-nya mengerikan dan lain sebagainya. Dan saudara pengen namanya, saya pernah juga ngalamin kayak gitu saudara, bukan nggak pernah ngalamin. Saya bilang ini orang, mohon maaf, saya bilang, mohon maaf ya ini, saya kalau khotbah itu kisah nyata, bukan dongeng saudara. Kalau saya ngomong kasar mohon maaf ya, bukan saya mengutuki saudara. Ini kejadian benar, saya bilang ini hamba Tuhan, mohon maaf saya bilang, bajingan saya bilang. Sampai saya marah. Tapi Tuhan bilang ampuni dia. Jangan marah, ampuni. Saya bertemu dengan orang-orang kayak Yunus tuh banyak. Bukan satu orang, banyak. Yang ngincar uang, yang ngincar aneh-aneh, ngincar jemaat yang kaya, itu saya liatin. Tapi untuk nganterin jemaat apa ada orang mau? Kalau saudara pelayanan punya mobil, mau nganterin orang? Kalau saudara pelayanan udah lagi high, saudara lagi diangkat Tuhan, mau saudara namanya jauh-jauh pelayanan sama orang-orang miskin? Saya jalanin itu saudara sampai hari ini. Kadang-kadang saya yang keluar duit sama istri saya. Saya bagi berkat saya. Dia yang ngundang. Saya kadang-kadang cerita kemarin sama ada teman pelayanan, saya bilang, kok lu mau ya pelayanan kayak gini? Saya bilang, harus mau. Orang gak mau, saya mau, saya bilang. Karena saya harus berdiri buat Tuhan. Saya tahu Tuhan gak perlu saya sebenarnya. Tapi ini kesempatan emas buat saya bisa melakukan ini semua bagi namanya Dia. Saya mau mendekat, saya gak mau menjauh, saya gak mau lari dari semua panggilan. Walaupun penderitaannya gak sedikit saudara. Saya harus kelilingin ini 3 hari. Saya pernah pelayanan saudara ya sama orang yang anak-anak muda yang hidupnya kepahitan semua. Padahal pelayan-pelayan Tuhan loh anak-anak muda ini. Umurnya 16-20 tahun. Itu pelayan-pelayan Tuhan. Tapi ada yang kecewa karena orang tuanya dipanggil pulang. Ada yang namanya hidup miskin kecewa. Ada yang hidupnya namanya pacarnya direbut. Temennya, bukan pacar sorry, istrinya bahkan direbut. Temennya sendiri, teman dekatnya sendiri dan nikah. Tidak bercerai. Nikah, saya nggak tahu nikah. Oh nikahnya pakai agama sebelah. Nikah di Kristen sama teman ini, dia direbut sama temannya yang agamanya lainan. Nikah dengan agama itu. Wah marah luar biasa dan bilang, kenapa Tuhan begini jahat dan lain sebagainya. Saya bilang Tuhan nggak pernah jahat. Nanti kita khotbahin. Saudara dengerin aja. Saya datang ke sono, itu tempat aduh udah jauh saudara. Saya itu kalau dari tempat ini sama persis saya kayak buka Bogor saudara, jauhnya. Ujung-ujung. Udah sampai sana tempat jalanannya jelek, bebatu-batuan.
rusak. Itu saya kalau naik mobil jalan harus pelan-pelan, saudara, nggak bisa kenceng-kenceng karena kena bawahnya. Terus pelan-pelan. Saya pelayanan di situ. Dengar baik, saudara. Saya nggak pernah namanya pergi dari pelayanan kayak begitu sampai orang itu nggak merasa dibutuh, sampai orang tuh merasa gue nggak butuh lu, udah, saya tinggal pergi. Yang penting bukan saya yang nolak pelayanan. Saya bukan namanya kabur seperti Yunus. Saya sama istri saya pelayanan tempat yang cukup jauh juga, bukan di Jakarta. Datang setiap bulan sekali, diundang. Sesampainya di sana, Tuhan bilang, berikan uang. Istri saya yang dapat pesan Tuhan gitu, berikan. Nah, makanya kalau saudara pengen dapat pesan Tuhan, belum tentu dapat yang enak. Dapat suara Tuhan bilang apa? Berikan uangmu kepada dia. Wah, amplopin duit. Kita yang udah datang jauh-jauh, dapat amplop belum tentu. Kasih amplop, saudara. Dan itu terus, saya nggak trauma dengan hal itu. Kenapa Pak nggak trauma Pak? Kenapa itu nombok Pak dan lain sebagainya? Saya bilang enggak. Tuhan Yesus terlalu baik buat hidup saya. Dia pelihara hidup kami itu lebih daripada apa yang saya keluarin. Saya nggak mau pandang uang yang recehan itu, karena saya percaya berkat saya lebih besar daripada apa yang saya lepasin hari-hari ini. Ada amin, saudara. Dan saudara harus lakukan itu, jangan lari. Kalau saudara disuruh Tuhan tabur, jangan kabur, jangan ngelari. Kalau saudara dibiarkan Tuhan, disakitin mungkin sama orang-orang lain, jangan kabur, hadapin. Kalau saudara namanya punya hutang, dikejar Pak sama debt collector, jangan kabur, hadapin. Jangan kabur kayak Yunus. Mendekat aja sama Tuhan. Tuhan, aku minta maaf dengan semua kecerobohanku. Minta maaf dulu sama Tuhan. Ya, rancangan Tuhan itu bukan untuk namanya menjatuhkan hidup saudara. Tapi Tuhan mau ngajari bagaimana kuasa Tuhan sanggup meruntuhkan semua apa yang tidak kamu sanggup lagi untuk menahan, bahkan berjalannya udah gak kuat Tuhan. Apalagi namanya bertahan aja udah gak kuat Tuhan, apalagi jalan Tuhan. Tapi Tuhan akan lihatkan saudara untuk supaya saudara saudara tahu bahwa Yesus itu akan membuat mujizat supaya saudara itu termanga-manga. Kok bisa dia dahsyat? Amin, saudara. Tuhan itu tidak pelit akan namanya sebuah pertolongan kok, tidak pelit. Namun kalau saudara menjauh, apa yang akan terjadi nanti kita bahas. Nah, jangan saudara merasa bahwa saya kecewa Pak sama Tuhan. Kenapa? Doa nggak dijawab, ya elah itu mah bayi. Bayi kalau nggak dikasih bayi lagi butuh makan nih, oe. Ya, kamu nggak kasih makan, tambah kenceng teriaknya, nangisnya, bersungut-sungutnya makin kenceng. Tapi dikasih makan, ya, diem dia langsung. Betul apa betul? Kalau rohani belum lihat mujizat, teriak kenceng-kenceng, bayi itu namanya. Ya. Nah, saya berdoa supaya saudara itu lihat, jangan banyak namanya, wah Niniwe saya siapa nih? Jangan-jangan mertua saya nih, jangan-jangan tukang ojek saya. Saudara, siapapun Niniwemu ya, sampaikan. Kalau memang harus ngomong namanya, Tuhan, aku mau maju ke Niniwe. Siapa yang mau maju ke Niniwe? Siapa yang mau meninggalkan Niniwe atau maju ke Niniwe? Siapa yang mau maju? Ayo. Yuk. Kalau saudara punya pergumulan, wah Pak saya lagi ngadepin bos saya killer Pak dan sebagainya. Nah, jangan kabur, hadapin Niniwe. Ya, ada amin saudara, jangan kabur. Pak saya lagi mengalami ini. Belum tentu semua apa yang saudara takutkan itu akan terjadi kok. Niniwe itu jangan saudara hindari, hadapin, maka akan selesai kok. Maka akan selesai. Pakai kasih, jangan pakai kemarahan. Yunus marah. Ya, hari-hari ini banyak orang hamba Tuhan lari dari Niniwe. Saya nggak suka pelayanan kayak gini. Harusnya saya maunya begini, itu maumu, saya bilang bukan mau Tuhan. Ada orang kayak gitu ngomong sama saya bilang, harusnya begini-begini Pak. Itu harusnya itu maksudnya gini, itu kemauan otakmu, saya bilang, bukan kemauan Tuhan. Tapi saya tertindas Pak dan lain sebagainya. Ciri ikut Tuhan ditindas kok, saya bilang. Buka Mazmur 19 ayat yang ke-71. Ditindas itu baik untuk mengenal ketetapan Yesus. Amin. Jadi kalau waktu berasa namanya ditindas dan lain sebagainya dalam pelayanan, saudara jangan merasa itu tertindas. Nikmatin, itu Niniwe yang harus saudara lewatin.
Niniwe itu 3 hari. Capek loh. Teriak-teriak lagi. Bertobatlah. Anak kerajaan Allah sudah dekat. Saya cari tahu Niniwe itu dosanya apa sih? Kesombongan dan pesta pora. Niniwe itu kota kaya loh, kaya raya. Nah orang kaya itu rata-rata cenderung bikin dosa masalahnya. Ketimbang takut Tuhan. Saya ngomong gini fakta, bukan ngomong kosong. Saya main banyak sama orang-orang yang punya uang. Rata-rata mereka itu haleluya. Takut Tuhannya jarang ada. Jarang ada. Nah, seberapa saudara mau dipakai Tuhan untuk ngomongin tentang pertobatan bagi orang-orang yang perlu saudara sampaikan tentang Tuhan? Nah, ada amin saudara. Nah, saya berdoa gini ya, ngomongin khotbah kayak begini gak gampang saudara. Banyak orang gak mau. Kenapa? Ngomongin pengen berkat pak. Ya gak bisa, ini udah akhir zaman. Persiapin dirimu. Ya tadi saya hari ini lagi baca, namanya berapa hari ini saya lagi baca tentang Yeremia. Saya ini tiap hari baca firman, gak pernah nggak baca. Tiap hari. Ini yang ke-58 kalinya saya baca firman. Ke-58 kalinya, kalau ini selesai ini 58 kali saya kelar. Lalu kenapa? Yeremia itu ngomongin tentang pertobatan. Tapi Zedekia tidak suka tentang pertobatan. Nubuat daripada Yeremia tentang apa? Kota ini atau Israel atau Yerusalem akan dijarah oleh Babel, akan ditawan orang Babel. Dan orang Israel bilang apa? Oh nggak mungkin, nubuatannya kok jelek begitu. Orang Israel menentang. Saudara bisa buka dalam Yeremia 26 ayat 9, 10, 11 dan 12. Nubuatan ini, kota ini akan sama persis kayak kota Silo. Dibilang kota Silo itu apa? Kota yang penuh kejahatan di hadapan Tuhan dan diselesaikan sama Tuhan dengan mengerikan seperti Sodom dan Gomora. Berapa banyak hari-hari ini kayak gitu. Tuhan pak baik pak. Betul baik, saya juga nggak bilang dia jahat. Tapi pertobatan yang dibangun oleh Yerusalem nggak ada pada era zamannya Zedekia. Dan waktu Yeremia sampaikan tentang pertobatan nggak ada yang mau denger. Allah itu baik kok, Yesus tuh baik. Nubuatannya digenapi, ditawan beneran. Nah, Yerusalem penuh dengan api, terbakar kota itu. Sama kayak malam hari ini saya mau sampaikan, Yesus segera datang loh. Yesus akan namanya datang di awan-awan loh. Yesus akan namanya mengangkat orang-orang Kristen. Wah amin pak, amin. Jangan amin dulu, masalahnya sedikit yang diangkat. Wah saya gak percaya pak. Yesus kan baik pak, mana mungkin diangkatnya cuma sedikit. Asal percaya kita akan selamat. Saya udah lihat 2 kali dalam mimpi. Saudara boleh cari orang-orang yang dapat namanya vision tentang rapture. Semuanya sama omongannya, sedikit. Sedikit. Banyak yang terpilih, sedikit yang diangkat. Ya di dalam Matius 7 ayat yang 11, masuklah melalui pintu yang sempit. Kalau saudara pernah lihat namanya lukisan, jalan ke kanan tuh sempit, kiri tuh lebar. Yang lebar lebih banyak yang datang, yang jalan kecil itu yang lebih banyak. Sama kayak era-era Yeremia. Dan orang-orang lagi dinaboboin tentang namanya prosperity. Pak sejak saya dikhotbahin ini saya hidup tambah kaya apa dan sebagainya. Nggak penting menurut saya. Ini bukan soal saudara kaya apa miskin. Orang dunia tanpa Yesus juga bisa kaya. Ya orang dunia zaman sekarang saudara tahu bahwa orang terkaya di dunia itu bukan orang takut Tuhan kok. Ya sini Pak Bill Gates Pak dan sebagainya. Bukan. Masih banyak yang lebih kaya yang nggak terdaftar di Forbes. Banyak kok penjahat-penjahat yang kekayaannya itu disimpan di rumah. Kaya tanpa Yesus kok. Nah, tapi kalau misalnya saudara berpikir ukuran ikut Yesus itu kekayaan, saudara mending gak usah ikut Yesus. Setan juga bisa kok bikin kita kaya tanpa Yesus.
Nah saya berdoa gini saudara, saudara ikut Tuhan seperti Yunus. Ngomongin pertobatan ke semua orang dengan kasih, bukan dengan kemarahan, bukan pakai logik. Yunus pakai otak soalnya. Tangan ganti tangan, mata ganti mata, nggak bisa. Yesus mati buat kita pakai kasih. Wah ini orang pak, pala batu pak dan sebagainya, pakai kasih. Jangan pakai otak. Kalau pakai otak kita marah seperti Yunus. Ada amin saudara. Saudara mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepanjangan namanya perkataan-perkataan Tuhan melalui firman-firmannya malam hari ini. Ada amin saudara. Biarlah saudara namanya hidup dengan namanya kuasa Tuhan. Bukan pakai kuasa kepintaran, kuasa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita bisa nggak punya kasih? Nggak bisa. Percayalah, nggak bisa kita punya kasih tanpa Roh Kudus. Manusia itu hidup penuh dengan dosa, bukan penuh dengan kasih. Masa iya pak? Ya tadi khotbah yang tadi kemarin kolam, semua berebutan. Saya pernah ke gereja ya, saudara, ibadah nih. Saya nggak perlu sebutin nama gerejanya, terkenal banget. Itu terisi orang-orang kaya. Sebentar mau, ya verifikasi dulu. Saudara tahu, waktu saya waktu tengah minggu itu hari Rabu. Setiap saya habis ngantor, saya ibadah. Setiap ngantor saya habis ngantor pasti saya pergi ibadah. Seminggu itu mungkin 5-6 hari itu ibadah saya. Nggak pernah namanya nggak ibadah. Saya nggak pernah namanya nganggur itu, baratnya hidup. Kecuali udah benar-benar capek. Jarang namanya saya nggak ngisi roh saya itu jarang. Terus sampai saya di situ biasanya gerejanya tuh nyiapin cemilan, minuman kopi, teh panas. Di situ ngantri. Saudara tahu kalau orang kaya rebutan, kayak gembel nggak pernah makan. Saya dari belakang cuma ngeliatin, saya yang gembel aja nggak kayak gitu kelakuannya. Kenapa? Rebutan semua di gereja, bukan di tempat diskotik saudara, di gereja. Rebutan, ini orang Kristen nggak saling mengalah tuh saya bingung beneran. Ini kelakuan kok kayak gembel beneran, kayak orang miskin padahal orang kaya mereka. Cuma makanan doang rebutan. Berapa banyak kalau ada gereja nyiapin makanan, wah dibungkusin, yang lain aja belum makan dibungkusin duluan tuh. Heran sama kelakuan orang-orang kayak gitu. Ya, mohon maaf khususnya ibu-ibu yang tak liatin. Bawa plastik lah, bawa apa tuh. Saya bilang nggak sekalian bawa karung sama ember sebelah. Doa puasa nih biasanya disiapin makanan, orang belum makan aja udah bungkus. Kalau saya begini, ini orang kok rakusnya minta ampun. Ya bener kan? Natasha aja tuh bilang bener pak. Iya, ternyata apa? Egois. Makanya saya bilang manusia itu kecenderungannya begitu. Saya itu kadang-kadang kalau ngeliat yang lagi ngantri gitu ya, coba saudara kalau lagi bagiin sembako ya di tengah jalan ya, bagiin nggak pakai hikmat Tuhan, wah gila, kita dikeroyok sama orang. Wah tangannya udah kayak, wah tangan maling semua gitu, wah rebutan semua. Saya pernah kayak gitu. Saya ke tukang gojek nih, dipanggilin, wah ini ada bagi makanan. Saya bilang langsung tak tegur, diem kalau saya bilang. Lu teriak sekali lagi saya bilang, nggak gua kasih lu. Saya bilang. Kenapa kalau orang ngumpul kita dikerubunin, mati kita dijek-injek di situ. Nah akhirnya orangnya diem. Dia pak maaf pak. Saya bilang, duduk semuanya saya bilang. Duduk. Jangan teriak, jangan ngomong saya bilang. Diem. Biar kami yang nyamperin, bukan kalian yang nyamperin. Nyamperin sama chaos saya bilang. Akhirnya duduk diem. Bagiin satu-satu. Nah makanya semua harus pakai hikmat Tuhan. Teman saya pernah bagiin, wah mobil, di dalam mobilnya, wah tangan semua. Udah kayak tangan ajaib. Ya masalah itu bukan tangan Tuhan, tangan-tangan orang berdosa. Lagi rakus. Ya saya berdoa supaya saudara itu jangan lakukan hal itu ya. Kita ini tanpa Tuhan gak mungkin punya kasih, percayalah. Makanya kalau kita belajar tentang Tuhan, belajar mentingin orang, belajar kasihi musuh kita. Gampang gak? Nah saudara jawab sendirilah. Ya ada amin ya. Namun biarlah malam hari ini kita bukan orang-orang Yunus yang melarikan diri dari Niniwe. Niniwe itu bagian kita untuk melayani Tuhan. Saudara mau melayani Tuhan, hadapi Niniwemu. Hadapi, jangan lari. Jangan lari dari kehidupan saudara. Karena Niniwe itu adalah kemuliaan Tuhan. Ya, saudara tahu nama Yunus bin Amitai adalah
Ternyata itu Amitai itu Amitai itu bicara suku. Amitai itu bicara tentang namanya sebuah ngomongin kebenaran. Yunus malah pergi. Saudara, itu lahir, hidup, ditentukan percaya kepada Yesus untuk ngapain? Ngomongin firman. Jangan ngomongin duit, ya, jangan ngomongin tentang namanya film. Wah, Korea drama ini bagus Pak dan sebagainya. Kabur kamu dari Niniwe namanya. Ada amin. Ayo ngomongin kebenaran malam hari ini. Ngomongin anakmu, ngomongin suami, bertobatlah. Jangan begitu. Tuhan mengasihi. Ngomong aja begitu. Ya, masalah Tuhan kerja nggak kerja bukan urusan saudara. Lakuin seperti Yunus ngomongin Niniwe. Tapi sebelum dia ngomongin, dia kabur duluan. Ayat yang ke-3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ya, ingat, Yunus aja yang dengar suara Tuhan audible aja kabur. Kenapa? Berat ngikut Tuhan Pak. Ya. Ayat yang ke-3 saya lanjutkan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Kalau orang penuh dengan kemarahan, nggak mungkin dia hidup di dalam hadirat Tuhan, mustahil. Kabur, bahkan apa? Dia bayar. Demi apa? Lari dari Tuhan. Bayar apa? Bayar harga, berani korban. Orang kalau hidup buat dunia, berani korban, berani bayar dengan mahal, kabur dari hadapan Tuhan. Saya pernah kesaksian gini saudara. Saya ini punya tetangga kayak sepupu saya, kayak saudara lah sama saya, itu kayak saudara, tetangga tapi kayak saudara. Dia itu paranormal. Ya, dulu saya ikut dia sebelum saya terima Yesus. Saya itu Buddha dulu dan dia pengajaran Hindu. Buddha sama Hindunya setengah-setengah lah. Nah, singkat cerita, saya kalau waktu minta berkat ya atau minta rezeki buat usaha saya tuh dulu buka usaha. Jadi setiap sebulan sekali itu dikasih air lah, didoain, kasih jimat, dikasih apa-apalah pokoknya macam-macam. Disembayangin dulu. Nah, setelah saya bertemu dengan tetangga saya ini, yang habis saya dilayanin beliau, dilayani dia, saya turun ke bawah ngobrol dengan mamanya. Mamanya itu deket banget sama saya. Ngobrol, datang orang Kristen datang ke paranormal. Ya karena hidupnya nggak normal. Datang dia, kucuk, ketok. Cantik orangnya, cantik percayalah. Ya, mata saya masih belum rabun, masih jernih bener. Apalagi masa itu masih umur 20-an saya. Ya, masih tajam mata saya. Terus waktu dia nyampe, saya lihat di sininya orang Kristen kan paling suka pakai kalung kan. Perempuan ini pakai kalung, salib saya lihat. Salib kok kesini saya bilang. Dia naik ke atas, dilayani sama tetangga saya itu. Didoain apalah segala macam. Turun, akhirnya saudara saya juga turun. Setelah turun saya tanya, itu orang Kristen ngapain saya bilang. Saudara tahu dia mau ngapain? Nyantet mantan pacarnya. Saya bilang, itu orang gak jelek padahal cantik, saya bilang. Iya, dia kecewa, dia marah sama pacarnya. Kayaknya sih pacar sih. Dia lari sama perempuan lain dan dia marah. Ingat, kalau saudara marah, gak akan mungkin berdiri di hadapan Tuhan, mustahil. Seperti Yunus, marah pergi, bayar dengan mahal. Terus saya tanya lagi, terus lu ngapain sama dia? Saya bilang gitu. Oh, karena dia pengen namanya, mohon maaf ya, dia mau jahatin lah mantannya itu. Oh, saya bilang, nyantet, saya bilang gitu. Ya semacam itulah katanya, dia bilang gitu. Akhirnya saya pulang. Berapa hari kemudian, entah 3 hari atau seminggu kemudian, saya kembali lagi di daerah Jakarta Barat. Saya datang,
Sesampainya saya di sana, orang itu datang lagi. Datang lagi saudara. Si perempuan ini. Bisa kebetulan saya juga gak ngerti. Datang lagi. Loh ini kan perempuan yang tempo lalu datang saya bilang. Dia datang bawa ayam, bawa kelapa kecil. Naik ke atas. Sama seperti udah sekian menit. Turun. Saya bilang itu dia bawa apa? Saya bilang itu tanya ke saudara saya. Dia bilang itu bawa ayam apa cemani atau apalah. Terus kelapanya itu kelapa apa? Saya lupa lah kelapa apa, itu kecil kelapanya. Warna hijau, itu nggak besar. Ya kalau saudara praktek perdukunan ngerti lah yang kayak gitu-gitulah. Saya nggak terlalu paham tapi ini yang saya mau sampaikan. Kalau buat kejahatan hati manusia, manusia itu suka bayar harganya. Tapi di hadapan Tuhan kadang-kadang orang Kristen tidak suka bayar harga. Dia cari ayam kecemani itu susah saudara. Di Jakarta tuh susah. Dicari, dibayar. Itu ayam cemani itu gak murah loh. Mahal. Lebih mahal daripada Wagyu. Wagyu lebih enak. Ini ayam cemani udah kecil, suuprit, mehong lagi. Tapi orang Kristen itu berani beli dan bawa, berani bayar harga, berani korban. Orang Kristen kadang-kadang suruh doa puasa, pala pusing pak. Nanti lambung saya bagaimana? Lambung lagi diurusin. Naik doa puasa, aduh kaki saya pak, lagi digigit semut jadi nggak bisa melangkah ya. Digigit semut aja ribut. Nah, buat dunia orang berani bayar. Berapa banyak orang pengen kaya berani persugihan saudara. Orang tuanya entah anaknya ditumbalin saudara. Gila kan? Saudara berpikir itu gak ada? Ada itu. Buat namanya sesuatu yang saudara inginkan dan hasrat yang saudara tuju. Saudara berani bayar harga. Tapi dengan Tuhan. Seberapa saudara pengen namanya fight di dalam Tuhan. Saya ngeliat begitu, itu Kristen kan? Iya Kristen. Si perempuan itu Kristen. Saya lihat kalungnya Kristen. Kemarin ada ibu-ibu datang ke, mohon maaf ya. Ya ada pak, saya aja disantet sama papa saya sendiri. Untung ada Tuhan Yesus. Nah, nggak ada kan tuh. Beliau yang ya 100 mata memandang ya, saudara bisa lihat kesaksian Ibu Joy Momotnya. Ada ternyata orang yang kayak gitu berani apa aja gitu, berani apa aja. Saya minta cuman ibaratnya angka 5 dikasih di angka 15 saudara. Minta 5 loh, angka 5 dikasih 15, 3 kali lipat daripada apa yang saya mau minta. Karena apa? Tuhan Allah saudara tidak memberikan itu sesuai dengan standar permintaan saudara. Dia akan lampaui supaya saudara itu terkagum-kagum dengan perbuatan Allah kita yang hebat itu. Nah ada tuh ya, ada yang bersaksi. Ada teman saya sampai minum darah ular pak. Mau berani. Praktek perdukunan tuh berani. Ada yang sampai tidur di kuburan. Ada. Orang berani, gak takut sampai kayak begitu. Saya sih jujur aja ngeri. Berani berkorban kayak gitu. Tapi kalau Tuhan ngasih persyaratan cuma yang ringan-ringan. Dan itu adanya di Niniwe. Niniwe itu bicara apa pak? Di sekitarmu. Yang gak perlu kamu jauh-jauh harus ke kuburan pula lagi. Ngapain? Harus ke gunung ini. Harus namanya bertemu di ini, di itu. Gak perlu jauh-jauh. Niniwe. Di mana? Di rumahmu sendiri. Karena apa? Yunus dari Niniwe. Di kota itulah dia lahir. Saudara mau? Ada amin saudara? Ya, dia berani bayar harga untuk tinggalkan Tuhan. Saya asal dijanjikan namanya jabatan pak, tak tinggalkan Tuhan pak. Berapa banyak orang Kristen kayak gitu. Tinggalin demi pasangan hidup pak. Yesus minggir dulu lah, pasangan hidup lebih penting pak. Tinggalin Yesus. Mahal harganya kalau saudara tinggalin Tuhan. Saya berdoa ini bukan bagian kita untuk melakukan hal tersebut. Masanya nanti kita akan tuai semua perbuatan kita. Kemarin ada satu kesaksian, ini
kelihatannya sih mustahil saudara. Tapi percayalah, saya ini bersaksi bukan ada yang namanya yang spiritualnya tingkat tinggi. Nah ini menurut saya tingkat tinggi. Mahal saudara kalau tinggalin di hadapan Tuhan. Tuhan tuh minta sesuatu yang saudara nggak mungkin nggak bisa melakukan. Buka Alkitab itu selama saudara punya tangan bisa buka harusnya. Saudara selama bisa punya mulut untuk ngomong harusnya bisa berdoa juga. Tapi banyak orang Kristen nggak bisa berdoa. Itu bingung. Kayak kemarin masih ada, saya bilang, dia ngomong depan saya. Manusia tuh suka mengandalkan dirinya sendiri Pak. Giliran dia berdoa nggak bisa berdoa. Haleluya, saya bilang. Suka lihat orang nggak suka lihat diri sendiri. Ya, kalau saudara ninggalin Tuhan, mahal harganya. Kemarin saya dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan, bagus sekali kesaksiannya. Dia bilang, saudara tahu, dia bilang, saya kenal namanya satu hamba Tuhan punya jabatan tuh Maharisi. Maharisi itu gini, Maharisi itu di India, ataupun saudara bisa cari di Google sih. Maharisi itu sebenarnya adalah sebuah jabatan, atau namanya, apa yang namanya, kayak pendeta di atas pendeta, apalah kayak gitu, pendeta senior lah bahasanya. Ya jadi pendeta di atas pendeta. Jadi memang Maharis itu yang udah sangat dihormati di India. Dan beliau itu tinggal di gunung, bukan hidup di dunia. Maksudnya di perhadapan orang dunia, enggak, hidup di gunung. Gunungnya namanya Mount apalah saya lupa, Mount Kailas, ya Mount Kailas. Saudara bisa cari. Mount Kailas. Dia suka namanya semedi. Semedi itu nggak boleh orang Kristen. Orang Kristen nggak boleh semedi. Tapi terserah saudara mau percaya nggak percaya, itu terserah. Dan saudara tahu dia sering semedi. Sampai suatu hari dia udah cukup tua dan dia lagi tidur bertemu dengan Yesus. Dan dia adalah guru dari banyak murid-murid yang beragama Hindu. Suatu malam dia lagi tidur, dia bertemu dengan Yesus. Yesus bilang begini, ikutlah aku. Ikutlah aku. Akulah jalan keselamatan. Singkat cerita, dia bingung, ini siapa? Laki-laki ini siapa? Nah suatu hari dia dikunjungin oleh seseorang. Dan orang ini disuruh Tuhan. Dengar baik saudara, disuruh Tuhan naik ke Gunung Kailas. Itu gunung, ya, bukan puncak saudara. Kalau puncak mah enak, ngadem di sana. Ya sambil makan jagung bakar. Tapi ini Gunung Kailas dingin banget. Nah itu ada di antara Cina dengan India. Ya jadi kayak, ya kalau saudara pernah nonton film 2002 ya, itu ya kurang lebih kayak gitu. Dan saudara tahu waktu dia sampai ke sana disuruh Tuhan, dan akhirnya orang ini nginjil. Dan dia nginjil, saya singkat cerita dia ngomong, saya harus bertemu dengan Bapak katanya, karena Tuhan suruh saya bertemu dengan Bapak. Ciri-cirinya persis dalam mimpi saya itu Bapak katanya. Pakai baju kuning, pakai ya kayak ikat kepala lah kayak gitu, warna kuning. Dan dia akhirnya bertemu di sana dan dia cerita, siapa Yesus? Dia bilang, oh saya pernah bermimpi kata si Maharis ini. Dan dia bilang, oh itu Yesus dan aku mau ikut dia katanya. Dan bagaimana dengan murid-muridnya? Dia bilang, gak apa-apa, nanti saya ajari siapa jalan kebenaran. Ada amin saudara ya, kalau bisa tepuk tangan itu luar biasa kali ya. Dan akhirnya dia bilang, saya mau ikut Yesus. Nah suatu hari si pria ini udah pulang, akhirnya dia ikut Yesus. Dan dengar baik saudara, suatu hari dia bilang, saya lagi duduk dan melihat di alam roh, melihat banyak orang meninggal. Dan banyak orang meninggal itu roh penasaran. Jadi orang-orang yang meninggal tapi belum waktunya, kayak kecelakaan, ya dihabisi orang apa segala macam, itu akhirnya meninggal. Meninggal di alam roh itu gentayangan. Nah suatu hari Maharis ini berdoa sama Tuhan, Yesus, bukankah engkau penuh kasih? Berilah mereka ini kesempatan. Karena Maharis ini, shepherd banget saudara. Hati gembala luar biasa. Ingat ya, kadang-kadang kita ini harus malu sebenarnya sama orang-orang yang
yang gak kenal Yesus tapi benar-benar punya hati kayak gembala. Maharisi itu punya hati gembala. Dia gak hidup dalam kedagingan. Dan dia lihat di alam roh itu, saya percaya itu si jin Tuhan semua. Dan itu kenapa diperlihatkan nanti di endingnya saya akan ngomong. Saudara tahu dia sampai dia lihat itu semua, dia berdoa terus, Tuhan tolong kasihani mereka, kasihani mereka. Itu melayang-layang saudara di alam roh. Sampai satu hari dia cerita, dia bersaksi, itu malaikat Tuhan turun. Ini ngomongin supranatural ya, saudara mau percaya nggak percaya itu terserah saudara. Dan malaikat itu ngomong begini, doamu dijawab Tuhan. Wah si Maharis ini senang, puji Tuhan. Malaikat Tuhan itu bilang gini, kamu ikut aku. Dan Maharis ini dibawa naik ke gerbang sorga. Di alam roh itu dibawa naik ke atas. Terus malaikat Tuhan bilang gini, bawa semua orang-orang yang kamu doakan ini. Dan Maharis ini bilang, ayo naik. Yang roh gentayangan ini. Dan sampai di gerbang sorga, malaikat Tuhan masuk, tembus. Saya gak lagi ngomongin sesat, soal gak sesat, saudara terserah mau percaya gak percaya. Saya ada hubungannya dengan khotbah ini soalnya. Dan saudara tahu sesampainya si Maharisi itu masuk ke gerbang itu, sorga itu, dia tembus. Dan Maharisi itu nengok ke belakang, ngelihat roh-roh yang dia bawa, ini orang mati ini. Dan dia jalan, herannya sampai di atas dia bilang jalannya jadi berat katanya. Ngelangkah berat banget. Berat di atas. Sampai di gerbang mental. Dan kembali ke neraka. Bukan lagi di dunia gentayangan, langsung ke neraka. Terus Maharisi itu keluar dari gerbang itu. Ngomong, ayo masuk. Ini yang kalian maksudnya ini kesempatan maksudnya. Itu beberapa coba jalan dan sampai di gerbang surga itu mental semua, kembali ke neraka. Tidak lama kemudian muncul Yesus sambil menangis dan dia bilang, bukan aku yang menolak mereka, tapi mereka yang menolak aku. Firman yang saya mau sampaikan, saudara tinggalkan hadirat Tuhan, bayarnya mahal. Mereka tidak percaya aku. Semua kembali ke neraka saudara. Di luar Tuhan gak ada keselamatan. Bagaimana saudara meninggalkan Tuhan atau mendekat, memilih mendekat atau menjauh dari Tuhan, keputusan tangan saudara. Dan saya berdoa jangan pilih namanya keluar dari hadirat Tuhan. Itu kembali semua ke neraka. Yang Tuhan mau ajari ke Maharisi itu, di luar nama Yesus tidak ada keselamatan. Ngeri gak saudara? Saudara mau percaya gak percaya itu terserah saudara. Namun ini saya mau nyampein firman Tuhan di ayat yang keempat ini. Ayat yang ketiga. Ya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, sengaja lagi. Tahu di luar Yesus gak bisa ada keselamatan. Kadang-kadang kita sengaja pindah agama, kurang ajar tuh namanya di hadapan Tuhan. Mohon maaf ya, saya khotbah kalau kayak begini tersinggung, makan dari tersinggung. Harus dikhotbahin benar. Mempertahankan iman bukan perkara mudah, sulit. Namun sesulit apapun tetap harus di Niniwe. Kalau saudara bilang saya nggak mau ngampunin Pak, artinya kamu kabur dari hadapan Tuhan. Saya nggak mau Pak mengasihi Pak orang yang jahat ini. Kamu pun jahat dikasihi Tuhan. Saya nggak mau Pak, tak tinggalkan Tuhan. Artinya ninggalin Tuhan. Saudara kenal Yesus untuk hidup seperti Yunus ngomongin pertobatan ke Niniwe. Bukan Yerusalem, bukan Yeriko, bukan Sidon, bukan kota-kota yang lain. Niniwe. Niniwe itu di mana Pak? Di depan matamu. Kalau misalnya Pak saya dendam dengan orang pelayanan, nggak usah dendam-dendam lah. Niniwe.
beresin di Niniwe. Pak, saya nggak senang dengan orang kantor saya, Pak. Niniwe, jangan tinggalkan, beresin buru-buru. Mau diberkati? Cari Niniwe. Niniwe. Ada amin, saudara. Ada amin. Ayat yang keempat. Ya, ini udah jam berapa, saudara? Baru jam 9 ya. Pak, saya diboleh kabur, Pak. Utang saya, Pak, udah relakan lah. Nggak kecil, Pak, dan sebagainya. Ya, doakan saja. Berkati orang itu. Jangan kutukin. Itu Niniwe namanya. Banyak orang bilang, wah ini orang kurang ajar nih. Utang nggak bayar, makan enak mulu. Keluar negeri, keluar kota. Jalan-jalan terus, dan utang nggak dibayar dan sebagainya. Nah, mulut kita kalau penuh dengan kemarahan akan lari di hadapan Tuhan. Saya berdoa bukan lari, datengin dan minta namanya Tuhan bekerja. Saat saudara tahu bahwa Niniwe ekspektasi daripada Yunus, ini orang kota model kayak begini nggak mungkin bertobat Tuhan. Kalau bertobat engkau ngampunin, ngapain, udah sikat aja dan sebagainya. No, di luar ekspektasi Yunus. Sejak pertobatan disampaikan, Tuhan kerja. Niniwe bertobat semuanya. Saudara ingin namanya lihat pertobatan bukan pakai caramu, cara Tuhan. Ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Dengar baik saudara, lari di hadapan Tuhan, kena banyak masalah, badainya lebih besar. Ya, saya pernah khotbahin tentang namanya di dalam Markus 5 kalau nggak salah ya. Apa Markus 8 saya lupa. Perahu yang disuruh Yesus naik perahu pergi ke Betsaida. Murid-murid ngikutin perintah Tuhan. Di tengah jalan dalam perahu tersebut ketemu apa? Badai. Di dalam Yesus ketemu badai, di luar Yesus ketemu badai. Jadi opsinya mana Pak? Yesus. Kenapa? Waktu murid-murid Yesus naik perahu ketemu badai, Yesus hadir. Nah saudara lagi kena badai, hadir gak Yesus? Yunus gak hadir Yesusnya masalahnya. Dia udah kabur jauh-jauh, nyampe di sono kena badai, kena goncang, mulai bangkrut, hidup kaya kena penyakit. Hidup kaya, anaknya narkoba. Gimana saudara? Badainya enak. Dan jangan saudara bilang, Pak di dalam hidup itu pasti penuh pasti kena masalah Pak. Saya sih nggak mau ngomong kayak gitu. Iman saya nggak kena masalah. Ya karena banyak hamba Tuhan bilang, ya kita hidup ini pasti kena masalah. Oh saya nggak mau. Hidup dalam Tuhan pasti penuh kemenangan. Kalau pasti penuh masalah, makan tuh masalah, nggak mau saya juga. Karena Tuhan nggak ciptakan masalah buat kita. Ya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 Tuhan bilang, aku nggak pernah ciptakan malapetaka buat anak-anak Tuhan, nggak pernah. Yakobus 1 saudara bisa baca. Ya di dalam juga Yeremia 29 ayat yang 11, rancanganku damai. Mana ada rancangan Tuhan damai sejahtera, masalah dan kita ditindas-tindas, nggak ada ayatnya kayak gitu. Roma 8 ayat 28, aku turut bekerja dalam segala hal. Nah saat saudara lagi ngalamin tekanan banyak masalah, coba cek di mana Yesus. Kalau saudara memilih jauh dari hadirat Tuhan, Yesusnya nggak ada. Nah di dalam kitab Injil Markus, Yesus buru-buru hadir karena tahu murid-muridnya lagi kena banyak masalah. Dia yang ngutus, dia yang bertanggung jawab. Ada amin saudara. Nah sebaiknya saudara mendekat, jangan menjauh. Ada amin saudara. Jangan menjauh, mendekat. Lalu terjadilah badai besar. Sejak saudara tinggalkan Tuhan, masalah akan cepat atau lambat akan terjadi. Entah saudara waktu lagi sakit, uang gak bisa ngapa-ngapain. Entah saudara ngelihat keluargamu terlilit utang,
judi online. Uangmu bisa apa? Nggak bisa. Ngerubah orang tuh nggak pakai uang, pakai kuasa Tuhan. Ya saya ada kenalan satu orang, ini anak dikasih disayanginya. Semua keluarganya hidup kaya. Papa mamanya punya uang. Dia punya 3 orang anak, hidupnya kaya. Bukan kaya sih yang pertama, ya duanya lumayan lah kaya. Satunya ya hidup ya haleluya lah. Tapi satunya ini terlilit utang. Dan ketiga anak-anaknya semua bercerai dalam pernikahan. Kalau saudara berpikir, wah dia hidup dalam Tuhan Pak. Yang satunya hamba Tuhan bercerai juga. Yunus juga hamba Tuhan loh, lari. Jadi hamba Tuhan gak hamba Tuhan bukan jaminan. Kenal Tuhan tuh gak cukup kalau saudara gak taati akan perintahnya dia. Sejak saudara taati perintahnya, Tuhanlah akan jadi jaminan bagi hidup saudara. Ada amin saudara. Ada amin saudara. Biarlah badai itu hanya Tuhan yang bisa tenangkan. Badai itu bukan hanya bisa badai siapa sih yang bisa tenangkan? Gak bisa, harus pakai kuasa Tuhan. Harus pakai kuasa Tuhan. Ya, jadi bukan pakai, aduh gimana nih badai ini? Itu alam. Itu alam. Gak bisa dikalahkan dengan namanya pakai otak. Wah pakai alat Pak dan lain sebagainya, gak bisa. Pakai kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus aku perintahkan, tenanglah badai. Nah kemarin saya ketemu satu hamba Tuhan yang ngobrol lucu sih. Ya kenapa kadang-kadang kalau misalnya badai muncul itu supaya kamu berdoa saudara. Kalau misalnya Pak badai ini membuat saya berdoa, berdoalah saudara, jangan malas-malasan lagi. Itu supaya saudara itu berdoa, lari ke Tuhan, jangan lari lagi ke kolam. Dan saudara tahu teman saya ini seorang hamba Tuhan, dia lagi pelayanan ke Filipina. Kemarin cerita sampai ketawa saya. Dan waktu dia dari kota mana mau ke Manila di Filipina, dalam penerbangan itu BMKG di daerah Filipina itu nggak bilang bahwa akan ada goncangan, ada badai, akan ada ini, nggak cerita. Ya, iya shalom juga. Dan saudara tahu sesampainya beliau sampai naik pesawat lagi mau ke Manila, itu penerbangan kurang lebih nggak tahu lah berapa jam lah, 2 jam mungkin perkiraan saya ya, saya lupa berapa jamnya. Dan saudara tahu waktu dia udah naik penerbangan sekitar setengah jam perjalanan, pilotnya ngomong begini, di depan akan ada topan. Ada topan. Badai apalah namanya di Manila tuh ngomongnya, ya pokoknya dia topan lah, angin puting beliung lah. Dan saudara tahu, itu semua waktu dikabarin sama pilotnya, ya lewat speaker atau apalah. Semua itu ada pendeta di dalamnya, ada ustadz, ada semua agama tuh ada di situ. Semua panggil Tuhannya masing-masing. Wah saya bahasa roh, dari bahasa roh sampai gak bisa bahasa roh saya katanya. Itu pesawat katanya di dalam badai itu muter begini. Itu hampir 1 jam muter aja. Pesawat mesinnya dimatiin, AC gak ada, mesin dimatiin. Saudara tahu itu katanya tasnya itu keluar semua persis kayak di film-film. Wah orang udah yang pakai tasbih lah apa segala macam, yang Muslim manggil Yesus ya, yang Kristen manggil. Saking paniknya semua agama tertukar. Bercanda saudara ini. Teriak Tuhan, 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 tolong. Dan teman saya bilang ini, mati saya di sini, pasti mati. Dan dia bilang, Tuhan, aku minta maaf Tuhan, kalau hari ini saya harus meninggal, saya minta maaf, saya ngampunin semua teman-teman. Kenapa? Kena badai baru ngampunin. Aku mau pemberesan Tuhan. Sebelum dipanggil pulang. Dan teriak nama Tuhan yang masing-masing. Dan akhirnya setelah 1 jam, badainya berhenti. Tibalah di Manila. Itu dalam keadaan kacau di semua di pesawatnya. Ada yang lemes udah gak bisa berdiri. Ada yang sampai, ya pokoknya semua ada nama-nama Tuhan mungkin dipanggilin.
Itu ada yang pendeta semua, berdoa udah pasrah semua. Nah teman saya ini udah gak bisa bangun. Pasrah. Dia bilang, aduh gue kapok, trauma saya. Dia datang dokter, medis, periksain penumpang-penumpangnya, itu keringet dingin. Terus saya bercandain sama teman saya, lu gak bangun? Saya bilang, wah udah gak bisa bangun saya. Berdiri aja udah gak bisa. Saya kalau jadi tim medis saya akan bicara begini. Mau bicara apa lu? Dia bilang gitu ke saya. Saya bilang, ini mau bangun gak? Kalau gak mau bangun kita naik lagi, kita cari badai aja. Saya bilang gitu. Waduh jangan gitu. Mending gua lari sekalian gitu. Ya. Jadi ingat ya, badai membuat kita tuh berseru-seru di hadapan Tuhan. Ada amin. Jadi kalau saudara mengalami tekanan, jangan lupa berseru. Akhirnya apa? Pesawat itu semua dalam kendali Tuhan. Tidak ada satupun yang meninggal. Tidak ada satupun yang mengalami celaka atau apapun. Karena saya percaya. Ya, karena orang berseru, entah di dalam itu ada banyak agama, kepercayaan dan sebagainya, tapi kita percaya nama Yesus itu berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi, di dalam air, di dalam gunung sekalipun, di lembah sekalipun, nama Yesus berkuasa. Amin. Uang nggak berkuasa. Ya, kalau udah di pesawat uangmu bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kan sering saya ngomongin, uangmu nggak bisa apa-apa. Ya, tapi di dalam nama Yesus kita tahu bahwa dia berkuasa. Ya, di ayat yang ketiga ini berani, namanya coba bayar harga. Jangan di dunia kita berani bayar harga. Ya, saya punya teman buat Tuhan Yesus ya, ibadah ngantuk. Malam dikit, wah ini terlalu malam. Belum makan dikit, lapar saya. Buat dunia aja, diskotik 3 hari 3 malam gak lapar, gak haus, gak ngantuk. Di diskotik saya punya, mohon maaf ya, saya punya adalah kenalan saya, seminggu gak keluar diskotik, gak makan juga, seminggu gak makan. Cuma ngobat aja deh, ngobat, seminggu gak keluar. Pagi malam di situ aja deh. Cuma minum air, dia bilang ngobat lagi. Buat setan berani kayak gitu. Buat Tuhan, waduh, ngantuk. Doa ada males. Ayo nginjil, halah biar kerjaan malaikat Tuhan aja lah. Ayo pelayanan, aduh lah gak usah lah. Tuhan gak perlu dilayani, dia maha kuasa. Nah, saya berdoa supaya saudara itu berani namanya bayar harga. Ya, tempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Kadang Tuhan izinkan masa kesesakan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, di ayat yang keempat ini, ya Tuhan izinkan badai besar muncul masuk ke kapal tersebut dan hampir terpukul hancur. Saya ingat sebelum saya kenal Yesus, saya pengen namanya ke Australia kerja. Saudara tahu waktu saya diinjili, mohon maaf ya, ini jangan ditiru ya. Alkitab itu tak lempar. Saya nggak butuh Tuhan sih, saya butuh uang. Uang is my Lord. Seriously. Nih saya mah ngomong mah belak-belakan saudara. Tuhan saya itu uang. Nggak sedikit, walaupun saudara mau Kristen kayak nggak Kristen, Tuhanmu Yesus apa uang tuh kelihatan kok. Nggak ada uang muka muram aja, ada uang muka ceria. Nah itu Tuhannya uang, bukan Yesus. Ya di dalam Tuhan mau susah mau senang tengir aja bukan. Ada amin. Lah Tuhan yang suruh kok. Nah waktu saya kenal Tuhan tuh setelah diinjili ya, saya nggak mau terima Yesus. Semua jalan saya tertutup. Dan sampai akhirnya saya tuh ngalamin sakit dan parah. Dan saya merasa kayak badai yang menghantam saya ini. Saya merasa hidup saya akan berakhir di sini. Akan selesai di sini. Dan entah bagaimana, nggak tahu di hati saya tuh muncul satu nama yang nginjilin saya. Saya cari dia. Akhirnya saya telepon orangnya. Dan dia datang nginjilin saya, ngajarin saya firman. Kalau saudara dalam keadaan yang badai hebat kayak apapun, buru-buru, saudara harus cari Tuhan.
Jangan tinggalin lagi. Mana tahu Tuhan suruh saudara, misalnya walaupun saudara mau orang pelayanan, mau dalam namanya Kristen, mau 10 tahun, 1 abad, terserah lah. Kalau saudara mengalami namanya pergumulan, ingat ya, Tuhan gak pernah rancangan masalah buat hidup kita. Jadi jangan bilang, kita ini hidup pasti kena masalah. Kena masalah itu dari mana? Dari kita sendiri loh. Ya, Amsal 26 ayat 27. Lubang yang kamu gali itu akan jatuh ke dalam dirimu sendiri. Pengkhotbah 10 ayat yang 8. Sama tentang lubang yang kamu terapkan. Maksudnya itu bagaimana Pak firman itu? Itu bicara gini, kamu punya rancangan, kamu gak bawa di hadapan Tuhan, jalan sendiri, mau sendiri, masuk lubang pasti. Pasti. Terus bagaimana? Makanya saya bilang kalau kita hidup dalam Tuhan itu, Tuhan tuh gak pernah jamin kita ini memang hidup tanpa masalah. Tapi kalau hidup kita serius dengan Tuhan, terhindar dari masalah. Bahkan Tuhan akan kasih tahu jangan lewat sini. Seperti Elia di Samaria. Elia bilang jangan keluar. Ya, ini orang Aram lagi ngepung orang Yerusalem di Samaria. Jangan ke sini, semua rencananya dikasih tahu sama Tuhan. Siapa yang ngasih tahu? Elia. Ngasih tahu ke Raja Israel. Dari mana? Dari Tuhan kasih tahu jangan ke sini. Ada jebakan, orang Aram jebak di sini. Jangan lewat sini. Nanti orang Arab pakai rencana begini. Itu artinya bagaimana? Tuhan memproteksi kita itu utuh. Nah kalau saudara kok kena masalah, jangan-jangan saudara jalan sendiri. Ada amin. Ya, ayat yang 5. Udah 9:30. Saya pakai jam, ada jam tempat lain. Ya, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Sama seperti pesawat yang tadi saya bilang. Kalau udah dalam badai, semua teriak kepada Tuhan. Ingat Tuhan tuh bagaimana caranya? Pasti badai. Saudara mau ingat Tuhan sadar sendiri, apa dikasih badai saudara? Mau ingat Yesus setiap hari karena rasa bersyukur kita? Atau mau dikasih badai dulu baru ingat Tuhan? Karena ini awak kapal aja juga Allahnya huruf kecil, Allahnya masing-masing diteriakin sama kayak di dalam kapal. Yang tadi saya bilang di dalam pesawat, sorry. Ya di situ banyak agama kepercayaan. Sejak badai muncul semua teriak kepada Tuhannya masing-masing. Saya pernah ke Bali saudara. Waktu saya ke Bali itu terbelinsi masuk ke awan gelap. Itu goncang setengah jam, nggak berhenti. Saya pernah ngalamin itu. Istri saya tuh takut ketinggian, takut naik pesawat, dia tegang, dia basar, shikara takara nama sakara. Dan ada teman-teman saya tuh tegang semua, nggak ada yang bisa tidur. Saya tidur. Loh, kok bisa tidur Pak? Ya udah di atas mau ngapain saya bilang. Yang penting saya udah sebelum berangkat udah berdoa, udah tanya, udah pemberesan. Bahkan sebelum naik pesawat saya sempat perjamuan kudus. Udah beres, udah mau pulang ya tinggal pulang, pikir gitu. Tidur, yang lain semua muka matanya melotot semua. Sebelum lu kenapa sih Bang? Gila lu gak takut? Enggak, saya bilang udah santai aja. Serahkan hidup kita ini dalam agendanya Tuhan. Ada amin saudara. Dialah Allah yang menyeting hidup kita. Mau kena gak kena itu urusan Tuhan, bukan urusan saya lagi. Mau ngapain lagi? Saya nggak doa di situ. Udah pasrah aja di atas. Mau ngapain lagi? Mau lemparin tali kan nggak bisa. Ya di dalam Tuhan udah pasrah aja. Ya, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Nah ingat saudara ya, kalau orang yang tidak memperdulikan suara Tuhan, contohnya ya kayak Yunus ini, dalam badai dan sebagainya itu dia tidur. Kenapa seringkali kita dalam badai ini, ya di ayat 4 ini bicara tentang namanya gini saudara ya, di ayat 5 ini, ya awak kapal itu lebih rohani dibanding Yunus. Semua teriak kepada Tuhannya, Yunus enggak. Seringkali kalau saudara bisa hidup di dalam namanya kapal yang sudah digoncang dengan kuat, saudara di ayat yang 5 ini, awak kapal udah apa? Berteriak kepada Tuhannya. Dia buang semua barang-barang ke dalam laut. Dia pikirkan supaya apa? Tidak berat. Seringkali saudara berpikir bahwa saya udah puasa Pak, saya sudah berdoa,
Saya sudah melakukan ini, baca firman ini, tapi kok masalah saya nggak kelar-kelar, sakit saya nggak sembuh-sembuh, utang saya nggak lunas-lunas. Jangan-jangan Niniwe-nya nggak dikerjain, saudara. Yang paling simpel justru. Disuruh sabar, saudara nggak bisa sabar. Itu Niniwe. Saudara disuruh tenang, nggak bisa tenang. Itu Niniwe. Jangan ngomong kita bilang percaya kepada Yesus. Ya elah, semut juga bisa ngomong kok. Kalau cuma ngomong percaya doang. Niniwe-nya jalanin dong. Ada amin. Kalau saudara berpikir bahwa saya nggak mau ngampunin Pak, makanya nggak sembuh-sembuh. Utang saya nggak lunas-lunas Pak, karena nggak mau berdamai. Niniwe-nya yang depan mata. Kita pikir jauh-jauh. Dan saya berdoa saudara itu perhatiin semua sekitar saudara. Kenapa badai ini bisa muncul? Awak ini nggak ngerti masalahnya. Awak kapal nggak ngerti, dia buang semua beban-bebannya dia. Wah, saya tinggalin pergaulan saya yang gelap. Bagus, bukan gak bagus. Semua usaha manusia dilakukan, tapi ingat, kalau yang daripada Tuhan, saudara harus kenali dia maunya bagaimana. Tadi di awal khotbah saya ngomong, ada seorang hamba Tuhan ngajari saya, minta spesifik pelayanan. Jangan pelayanan lu serobot sini, serobot sono, hantam sini, berantem sono, berantem sini. Jangan. Harus tahu di mana kalian harus berdiri. Amin. Kenali itu semua. Dan itu perlu tanya Tuhan. Bukan hamba Tuhan, tanya Tuhan. Dijawab gak dijawab, terus tanya. Sampai kamu mendengar suaranya. Emang Tuhan budak? Saudara doang gak denger dia? Denger. Kok belum dijawab Pak kalau dia denger? Nunggu momen yang tepat. Ada namanya kairos Tuhan. Saudara harus lihat tuh semua. Kadang Tuhan izinkan apa? Sabar, tunggu dulu. Kita maunya cepet-cepet masalahnya. Saya gak bisa sabar Pak. Saya maunya cepat segera. Mana tahu lewat namanya diperpanjang waktu demi waktu supaya saudara belajar tenang. Belajar tenang emang gampang, susah. Tapi Yesaya 30 ayat 15. Saya buka dulu. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dengan bertobat dan tinggal diam. Jadi orang kalau bertobat itu perlu diam, bukan cerewet. Mikir bagaimana nih gue nih jalan keluarnya, kolam yang kamu cari, kamu akan diselamatkan. Jadi orang yang dengan bertobat, pastikan pertobatan itu dibangun. Pastikan pertobatan hati saudara itu terlihat oleh Tuhan. Dan apa? Tinggal diam. Janjinya apa? Diselamatkan. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kenapa tinggal tenang? Nanti Tuhan akan ngomong. Tuhan gak bisa ngomong kalau saudara itu berisik. Ngoceh mulu. Nanya mulu. Gelisah terus. Khawatir terus. Terlalu berisik. Saudara kalau mau denger jangkrik, itu mesti benar-benar dalam keadaan malam, tinggal tenang, baru terdengar jangkrik. Jangkrik itu sebenarnya hampir di mana-mana tuh ada. Di kota tuh hampir tidak bisa terdengar. Karena apa? Kesibukan. Saudara kalau di desa yang gak ada manusianya, jarang lah ya, atau populasinya sedikit, itu saudara bisa dengar dengan nikmat. Tapi kalau dengan kesibukan, jangkrik nggak bisa didengar. Untuk dengar suara Tuhan tuh kadang-kadang seperti itu. Saudara butuh cari tempat bisa tenang di area itu, nggak usah banyak mikir, tinggal ngomong sama Tuhan. Tuhan bicara, bicara Bapak, bicara. Ini waktunya Kau bicara. Jangan kita yang bicara, tapi kita berdoa, tanya Dia yang bicara. Beri Dia kesempatan untuk berbicara. Tetapi kamu enggan, ayat 30 ayat 15.
Ya di dalam tadi Yeremia saya bilang, Zedekia dikasih tahu, serahkan dirimu ke Babel, maka kamu akan selamat. Oh nggak bisa, nanti saya dipermalukan gara-gara gengsi saudara. Zedekia sekeluarga meninggal, gengsi. Yeremia kasih pesan Tuhan, kamu akan ditawan. Wah nggak mungkin terjadi, nubuatannya kok jelek sih, doanya jelek. Bukan soal doa jelek nggak jelek, Tuhan maunya begitu. Kenapa? Mereka tinggalkan kesetiaannya. Israel meninggalkan kesetiaan. Jadi orang-orang yang meninggalkan hadirat Tuhan, Yunus pun terima. Pak Tuhan nggak mungkin Pak, rancangan yang jahat dan lain sebagainya. Saya udah berkali berulang. Dalam pengangkatan Tuhan datang yang kedua kali, yang terangkat sedikit nggak banyak. Walaupun saudara Kristen sedikit. Saudara mau bilang Yesus baik Pak, memang dia baik. Tapi rencananya itu akan digenapi. Saudara boleh baca dalam kitab Matius, Injil Lukas, Yohanes, Markus, saudara bisa baca. Ayatnya tercatat sedikit yang diangkat. Jadi kalau bilang banyak Pak yang diangkat, sesat tuh. Kenapa? Di luar firman. Itu firman belum digenapi. Akan segera digenapi. Persiapkan diri saudara dengan matang. Ya, ayat yang kelima. Berteriaklah kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Ingat, awak kapal ini nggak ngerti. Yang dia bisa buat dia kerjain dengan semua pakai pikiran manusia. Wah yang kayak gini rasanya bisa nih, supaya namanya tetap bertahan dalam badai ini. Saudara udah habisi semua namanya mungkin aset saudara buat bayar utang, jual ini, jual itu, jualnya sampai ludes dan lain sebagainya. Padahal akar permasalahannya bukan itu, karena saudara tinggalkan Tuhan. Berapa banyak yang kayak gitu, Pak saya udah habis Pak, saya mesti bagaimana? Hatimu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Niniwe. Niniwe lah tempat Tuhan berfirman bagi hidup kita. Sejak saudara bisa namanya ngikutin Niniwe, Tuhan akan kasih arahan. Provide-nya dia akan muncul dan terus muncul dan muncul. Ingat, Abraham pernah tidak dengar suara Tuhan selama 12 tahun. Saudara boleh cari di dalam Kejadian pasal 12. 12 tahun Abraham tidak mau dengar suara Tuhan. Disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia gak mau. Ur Kasdim itu tempat paling mengerikan. Kenapa Tuhan tuh kalau di dalam kitab ini, Alkitab yang saudara pegang itu tidak tertulis semua dengan jelas. Tapi ditelusuri ternyata Ur Kasdim itu tempat namanya berhala hebatnya luar biasa di sana. Di situ adalah dewa bulan, dewa Baal, Asitoret, banyak macam lagi. Di situ ada tempat penyembahan yang mengerikan. Nah, kenapa kalau saudara lihat ya di salah satu bangunan rumah ibadah di agama kaum Kedar itu lambangnya bulan sabit. Itu dari mana? Ur Kasdim. Ya saya nggak perlu sebut namanya. Saudara kalau lihat di tempat ibadah orang lain ya, tetangga kita yang sebelah. Saudara kalau perhatiin itu kenapa lambangnya salib? Bukan salib sorry, lambangnya bulan sabit. Itu lambang berhala dari zaman Ur Kasdim. Abraham nggak mau keluar dari sana. Kenapa? Kaya di situ. Dia pindah ke Haran. Terah itu bapaknya Abraham itu penyembah berhala loh. Kenapa Tuhan tuh bilang ke Abraham tinggalkan papamu? Semua punya alasannya. Kalau Tuhan malam hari ini bilang mungkin di hati saudara, ayo nak belajar berdoa, ayo nak belajar ngampunin, ayo nak belajar beresi, ayo nak belajar untuk namanya menabur. Belajar pikiranmu fokus ke hadapanku. Belajar hari ini kau menyembah aku dengan benar. Tuhan tuh punya alasan untuk kebaikan kita. Mungkin hari ini saudara gak lihat kebaikan Tuhan. Tapi tetap ikutin aja rencana Tuhan. Untuk kebaikan kita yang kita gak tahu. Tapi itu pasti kok. Tuhan gak pernah janjiin yang mudah-mudahan. Gak pernah. Dia akan rencanakan sesuatu tuh yang selalu baik. Masalah itu bukan bagian hidup saudara. Bukan. Tapi lewat masalah itu supaya saudara melihat kuasa Tuhan tuh dengan dahsyat. Tapi tetap Tuhan gak pernah rencana. Karena saya gak mencari di dalam Alkitab gak ada namanya Tuhan siapkan masalah buat kita tuh gak ada.
Ya 1 Tesalonika 5 ayat 9, malapetaka tidak disiapkan untuk kita. Enggak. Tapi orang-orang fasik. Orang-orang yang di luar Yesus. Ada amin saudara. Dan biarlah setiap saudara itu tetap mendekat kepada Tuhan dan jangan lari. Pak, saya gak kuat lagi dengan masalah saya dan lain sebagainya. Pilihanmu cuma mendekat. Jangan menjauh. Tapi belum saya lihat Pak pertolongan Tuhan, tetap bertahan. Bertahan di titik itu. Bertahan tuh gak semua orang kuat kok. Bertahan tuh paling sulit. Di dalam kekristenan atau di dalam semua aspek kegiatannya. Terserah saudara mau punya hobi ini, mau belajar apapun terserah. Yang paling sulit itu memulai dan bertahan. 2 ini. Memulai itu butuh kekuatan atau fokus yang lebih. Bertahan dalam hal itu bukan juga perkara gampang. Sulit. Bukan perkara gampang, sulit jujur aja. Namun tetap pilih bertahan di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Jangan tinggalkan. Oh saya gak mau Pak, Niniwe saya terlalu berat dan lain sebagainya. Jalanin aja. Karena gini saudara ya, apa yang saudara takutkan dengan ekspektasi pemandanganmu, kayaknya bakal begini deh, bakal begini, itu patahin semua pikiran-pikiran manusia. Karena saya sering ngadepin manusia yang modelnya, nanti dia begini. Nah udah pikiran jelekmu itu jangan diomongin. Doakan aja. Patahin semua di dalam nama Yesus. Bisa kok dilewati. Niniwe itu jangan ditinggal, maka engkau akan selamat. Ya saya belum selesai sebenarnya, ini baru 9:30 ya. Mau lanjut apa selesai nih? Sebenarnya saya belum selesai, masih ada beberapa poin lagi. Ya jadi jangan takut saudara dengan keadaan saudara. Saya tutup aja lah langsung dengan kesaksian. Abis ini saya tutup. Abis itu kita berdoa kan udah mau jam 10. Saya juga belum makan. Lapar soalnya. Ya tadi saya habis olahraga belum makan. Saya ada satu kesaksian lagi saya tutup. Ini kesaksiannya bagus sekali. Dan saya berharap ini kesaksian bisa membangun iman saudara. Tambah kuat. Ya, di Rusia itu tidak percaya Yesus. Di tahun-tahun berapa itu tidak percaya Yesus. Karena itu kan ada banyak aspek lah yang perlu dijelasin. Tapi intinya gitulah. Ya, suatu ketika ada 7 hamba Tuhan datang ke sana. Itu nginjil. Di Cina pun gak percaya Yesus kok. Dan saudara tahu 7 hamba Tuhan itu akhirnya ditangkap. Waktu ditangkap itu di sana tuh dingin saudara. Dingin. Rusia itu sebelahan soal sama Kutub Utara. Sebelah persis. Kalau saudara lihat maps atau bumi, Rusia itu hampir 1/4 bumi. Gede banget. Hampir 1/4 bumi. Itu Rusia tuh negara besar banget. Dan itu sebelahan sama Kutub Utara. Dan makanya negara itu tuh dingin terus. Dan dengar baik saudara, thank you ya yang menabur, thank you. Saudara tahu waktu dia ditangkap di sana. Nah, di sini ada kepala polisinya bilang begini sama 7 pendeta ini. Sangkal Yesusmu. Kalau kamu gak sangkal, aku akan siapkan air di luar. Itu dingin airnya. Kamu akan dicelup di situ sampai mati. Tapi kalau misalnya kamu sangkal Yesusmu, aku akan berikan kamu rokok, whisky, dan api, dan pakaian untuk menghangatkan badannya dia. Saya dengar kesaksian ini, waduh, serem juga ya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang Tuhan izinin model kayak gini tuh serem menurut saya. Dan saudara tahu, 7 hamba Tuhan itu gak mau. Akhirnya direndam.
di dalam air yang sangat dingin itu. Saudara tahu, saya pernah dengar kesaksian hamba Tuhan itu. Saudara tahu dia pernah kesaksian hamba Tuhan itu, dia pernah ke Eropa, itu daerah yang sangat dingin. Kalau kakimu udah dingin, buru-buru harus ya pokoknya dipanasin lah. Karena kalau sampai merambat sampai ke daerah dadamu, jantungmu bisa berhenti dan mati. Dan itu pernah dibilang kaki saya itu nggak bisa gerak lagi. Saya langsung lari ke mobil, buru-buru pasang heater dan nyalain. Dan saudara tahu, wanita itu dengar kesaksian ini, waktu dia bersaksi, wah saya bilang bagus sekali. Waktu dia rendam, saudara. Nah, kapten daripada polisi itu megang senjata dan mau ditembak kalau dia kabur atau keluar dari air itu. Akhirnya disuruh, ayo sangkal Yesusmu. Semua terdiam, gak ada yang mau ngomong. Dan kaptennya itu banyak pengawalnya dia tuh, banyak di situ. Itu bukan satu orang, banyak dia bilang. Ada beberapa orang. Dan herannya dia bilang, cuma kaptennya yang lihat. Itu ada malaikat Tuhan turun. Ada 7 turun. Dan 7-7-nya bawa mahkota. Waktu malaikat itu bawa mahkota, saudara tahu, dia bilang, loh ini siapa? Muncul dan bersayap. Yang lihat cuma kaptennya, yang lainnya itu nggak lihat. Dan dia lihat dari 7 malaikat itu 1 naik turun. Nggak turun, tapi naik turun. Ini ngapain naik turun, tapi bawa mahkota. Dan di detik-detik terakhir itu ada 1 pendeta keluar dari air tersebut dan lari. Ngambil rokok, minum whisky, angkatin badan, ambil pakaian dan ngangetin. Dan dia bilang begini, Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan juru selamat. Dan ke-6 itu meninggal. Dan kapten itu bilang, dan kapten itu dia lihat mahkota itu ditaruh ke kepala hamba-hamba Tuhan itu. Yang lihat cuma 1 kapten ini. Dan dia ikut lari, menyemplung ke kolam itu, ikut meninggal dan ngakuin Yesus adalah Tuhan. Dengar baik saudara ya. Ada banyak kesaksian tentang hal-hal yang mengerikan dan ada yang ringan, ada yang sedang dan sebagainya. Setiap pengorbananmu untuk namanya tetap di Niniwe, semua ada mahkota, ada upah, ada yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Bagaimana saudara mendekat dan menerima mahkota itu atau menjauh daripada mahkota itu pilihan langkah kaki saudara. Tuhan itu tidak pernah namanya tidak memberi upah. Dia menyiapkan segalanya yang baik. Bukan hanya mahkota, dia siapkan rumah bagi saudara dan saya seperti dalam Yohanes pasal 14. Dia pergi ke sorga untuk siapkan saudara dan saya. Ngapain? Rumah untuk saudara tinggali. Dan saudara dengar baik. Jangan tinggalkan Tuhan apapun masalahmu. Mungkin malam hari ini saudara dengar kesaksian gini dikuatkan. Tapi bagaimana besok pagi? Pernah gak saudara merasakan dengar khotbah ini kok kenceng ya? Iman saya tuh strong. Tapi waktu besok pagi bangun ngadepin masalah, ngadepin kehidupan, jalani, kok lesu lagi. Itulah pilihan. Mendekat atau menjauh. Semua dalam tangan. Hidup kita ini cuma sementara, gak lama. Saya udah ngorbanin banyak hal dalam hidup saya. Bukan ngomongin uang mah terlalu murahan menurut saya. Ya Tuhan pernah ngasih saya lihat
sebuah rumah di sorga buat orang-orang yang terus bertahan dan memilih melayani Dia. Niniwe itu tempat di mana kemuliaan Tuhan terjadi, pengampunan di situ terjadi, pertobatan di situ terjadi, keselamatan terjadi juga di situ, bukan di luar Niniwe. Kalau saudara kabur dari Niniwe, saudara akan kabur dari hadirat Tuhan. Kabur dari hadirat Tuhan, badainya besar. Saudara tahu, saya pernah khotbahin ini, ngomong lebih sadis daripada ini. Kalau saya ngomong sesadis itu, saudara bisa kepahitan. Saya pernah khotbahin ini sebelumnya, tapi saya ngomong lebih sadis daripada ini. Yang saya ngomongin ini cuma ngomongin Niniwe-nya aja. Dan biarlah saudara itu tetap stay. Masalahmu itu bukan apa-apa kok di hadapan Tuhan. Tapi keselamatan saudara di Niniwe itu jauh lebih penting. Seperti pemandangan Tuhan, bukan pemandangan manusia. Bagi manusia itu gak berarti, Niniwe itu gak berarti. Dihukum aja Tuhan, karena ini bejat kelakuannya. Jahat, sombong, munafik, meninggalkan Tuhan, kesetiaan yang gak punya dan sebagainya. Niniwe itu sebenarnya kita juga kayak gitu kelakuannya. Tapi kasih Tuhan dimulai dari namanya ditegur dan dinasehati. Biarlah malam hari ini saudara tahu, ya, teguran itu baik buat kita. Memperingatkan namanya sebuah pertobatan itu baik buat saudara dan saya, supaya janji Tuhan saudara lihat, dan dalam kemuliaannya yang besar saudara nikmati. Amin saudara. Ya, saudara diberkati dengan firman-Nya malam hari ini. Bisa katakan amin. Ya, kita tutup karena udah mau jam 10. Terima kasih. Saudara kalau yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa klik nama saya. Di situ ada link YouTube, ada di deskripsi nomor rekening. Saudara bisa menabur dalam pelayanan Hineni Ministry yang saya sama istri sedang jalani sampai hari ini. Ini Niniwe yang harus saya lewatin. Ya, kalau mau nomor rekeningnya 6825136090 atas nama Reki BCA. Ya, saudara yang tergerak aja, saudara mau menabur, berdoa dulu seperti biasa yang saya ajarkan. Berdoa aja, tanya dulu Tuhan dan lepaskan berkat-Mu dengan doa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Bapa, kami boleh nikmati firman-Mu malam hari ini. Engkau Allah yang luar biasa dan ajaib ya Roh Kudus. Hamba butuh penyertaan-Mu. Aku tahu Bapa, aku ini bodoh tidak bisa ngomong firman. Tapi semua yang hamba kerjakan dan anak-Mu nikmati, semua itu karya Roh Kudus. Bukan karyaku Tuhan. Namun biarlah Bapa dalam firman Bapa ini, terbangunlah iman anak-anak-Mu. Sehingga bukan kami kabur dan tinggalkan Niniwe. Niniwe untuk kami lihat kemuliaan dan keselamatan dan pertobatan tuaian jiwa-jiwa. Di Niniwe lah Bapak, ribuan bahkan ratusan ribu, 120 ribu Bapak. Di kota itu Bapak, tuai yang terjadi. Biarlah Niniwe itu jadi bagian kami Tuhan. Untuk kami tuai jiwa-jiwa, baik papa, mama, suami, istri, anak, mertua, keponakan. Tuhan kami lihat tuaian terjadi di kota di mana kami mau ngomongin pertobatan. Mau ngomongin firman. Pakai mulut kami, pakai tangan kami, pakai kaki kami, pakai hidup kami semua Tuhan. Untuk bisa Bapa jadi alat kepanjangan-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Kami tahu kami gak pernah mampu. Siapalah yang bisa mengasihi Engkau kalau bukan Roh Kudus yang mengajari kami. Manusia gak mungkin punya kasih Tuhan. Melalui firman-firman-Mu yang Kau tunjukkan Tuhan. Manusia itu serakah dan tamak. Manusia itu jahat. Manusia itu licik. Tapi firman-Mu mengerubah Bapa semua pandangan manusia. Manusia itu berdosa. Namun biarlah kasih Tuhan Bapa menutupi dosa. Dan biarlah kasih Tuhan Bapa mengajari kami bagaimana kami mengasihi orang-orang yang perlu kami kasihi. Kami gak mau hidup lagi sama seperti dunia tidak mengenal kasih-Mu. Namun biarlah kemarahan kami, kecewa kami, semua kepahitan, dendam semua robohkan dengan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah berkat yang ajaib, ekonomi sorga, terimalah dengan kuasa nama Yesus. Sejak saudara percaya dan saudara menikmati firman-Nya malam hari ini, biarlah berkat runtuh dengan kuat di dalam nama Yesus. Terimalah berkat prematur dan terimalah berkat kota dan bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.